Ini Bu Aci slide-nya ya. Oke. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ya, kita akan segera mulai. Yang pasti malam hari ini kita akan berbicara, bincang-bincang ya dengan Ibu Aci ya untuk dari KK Pusat, KK Indonesia, juga ada Pak Jos ya, di mana kita akan belajar mengenai sebuah produk baru ya dari Swiss. Nanti Pak Jos yang akan memperkenalkan lebih lanjut ya eh, mengenai produk dan juga pembicaranya. Yang pasti mengenai produknya ya dari Ibu Aji yang akan berbicara. Tapi saya serahkan dulu ke Pak Jos. Silakan Pak untuk pembukaannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Jarot dan kawan-kawan semua se-Indonesia. Selalu semangat pagi ya, meskipun ini malam hari kita serasa masih pagi hari gitu ya. Karena kita siap untuk energi selnya tuh luar biasa banget gitu ya. Saya selalu merasa pagi Bapak Ibu. Ya, baik terima kasih semua atas kehadirannya dan Ya, saya lihat di sini antusiasmenya luar biasa ya dari baik komunitas PHS maupun anggota teman-teman kita mitra-mitra KK Indonesia ya ataupun dari berbagai undangan yang hadir malam ini yang peduli sehat ya, yang mau sel-selnya tetap muda meskipun usianya bertambah. Karena teman-teman semua Bapak Ibu kita tidak bisa menghentikan penambahan usia. Tetapi yang kita bisa perbaiki adalah sel-sel kita tetap muda ya. Supaya apa? Supaya kita bisa bebas daripada penyakit kronis ya maupun itu yang menyebabkan penurunan fungsi organ yang menyebabkan penyakit-penyakit kronis begitu ya. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini ya, yang dipilihkan oleh Royal Crown kita nih, Ibu Cui Ping ya, tepuk tangan untuk Ibu Cui Ping yang memberikan ide untuk memberikan judulnya apa sih yang memang dibutuhkan nih untuk yang banyak orang perlu nih. Nah, ini dia yang cocok dengan tema kita malam ini ya. Sel tetap muda meskipun usianya nambah. Baik, Bapak Ibu, itu semua harapan kita tentunya ya. Kita sangat gembira bahwa dengan adanya satu kolaborasi ini bisa membuat satu harapan baru buat kita semua bisa hidup sehat lebih lama. Nah, Bapak Ibu, kita mau kan hidup lebih lama tapi harus sehat ya. Kalau hidup lebih lama sakit-sakitan kan sengsara Bapak Ibu. Jadi kita mau hidup lebih lama tapi sehat ya. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu saya akan mulai untuk memperkenalkan apa ini kenapa KK Indonesia dengan Total Swiss ada satu kerjasama dan tentunya nanti ada produk yang spesial sekali dari Total Swiss ini yang akan disampaikan oleh Bu Aci. Terima kasih waktunya Pak Jarot, saya akan berbagi ya. Oke, apakah sudah nampak ya, slide saya? Sudah ya. ya, ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ini dia tema kita, tambah usia, sel tetap muda, bebas penyakit kronis. Nah, kita sekarang akan bahas Bapak Ibu kalau kita bicara Swiss ya. Nah, mengapa suplemen kesehatan dari Swiss ini sangat dipercaya dunia? Jadi Bapak Ibu, selama ini KK Indonesia selama 26 tahun lebih banyak juga mengarah kepada di Asia ya. Jadi dari Jepang, dari Taiwan, dari Korea produk-produknya masuk ya. Belum ada yang dari Eropa. Nah, sedangkan kedokteran ataupun industri kesehatan di Eropa pun sudah sangat maju ya dan juga cukup bersaing dengan negara-negara Asia. Bahkan kalau kita bicara mengenai dokter-dokter yang praktek di sana, saat ini mereka buka resep itu Bapak Ibu sudah 50% obat, 50% suplemen loh. Ini saya dengar langsung dari profesor yang ada pengalaman di Jerman maupun di Swiss. Jadi dokter-dokter di sana nggak melulu dengan obat, tapi dia kombinasi dengan suplementasi. Nah inilah luar biasanya. Makanya KK Indonesia melirik mengenai dunia apa negara di dunia ini Eropa. Tapi Eropa kan banyak negara Bapak Ibu. Kenapa kita pilih yang negara dari Swiss? Karena memang suplemen kesehatan dari Swiss itu sangat dipercaya dunia. Why? Kenapa Bapak Ibu? Karena reputasi Swiss dalam industri suplemen. Kalau kita bicara Swiss, bukan hanya jam tangan yang premium, Bapak Ibu, ya Rolex, Patek Philippe, Omega, dan sebagainya. Atau kita juga dengar coklat-coklat premium, ya ada Märklin, ya dan sebagainya yang sangat terkenal dan ada pabrik yang sangat besar di Swiss, ya pabrik coklat yang mungkin ada beberapa yang sudah pernah ke sana. Bapak Ibu, tapi Swiss juga punya satu reputasi yang sangat luar biasa diakui global di dalam industri kesehatan, terutama bukan hanya obat, tapi juga suplementasi. Nah,
pusat inovasi dan kualitas tinggi ya dalam industri suplemen kesehatan. Kemudian produk Swiss juga memiliki standar yang sangat ketat dan harus berbasis penelitian dan diakui secara global. Kemudian dengan Swiss ini dia punya standar kualitas yang ketat tuh apa? Karena ada regulasi yang ketat dari Swiss Medic, GMP, IFSA itu adalah satu lembaga-lembaga kesehatan peneliti yang memang sangat ketat ya untuk bisa mengeluarkan sebuah produk yang untuk dikonsumsi masyarakat dunia. Lalu uji klinisnya sangat ketat sebelum produk dipasarkan dan memenuhi standar farmasi internasional ya. Dan juga teknologinya dan inovasi yang tinggi karena kita kenal ya pabrik-pabrik obat, bioteknologi maupun farmasi global itu ada di sana semua di Swiss ya. Ada Novartis, ada Roche, ada Nestle, itu semua yang sangat-sangat besar secara global. Kemudian menggunakan teknologi yang canggih, ekstraksi alami dan bioavailabilitasnya tinggi sekali ya. Artinya yang bisa diserap tubuh tuh harus tinggi begitu kualitasnya. Kemudian kita lihat lagi poin dari bahan baku yang ada di Swiss itu. Karena banyak bahan baku di Swiss itu sangat berkualitas dan alami. Kenapa? Karena lingkungannya yang sangat bersih, ya. Polusinya nggak banyak, ya. Hampir tidak ada. Kemudian lingkungannya sangat bersih, sumber-sumber organik sangat-sangat diperhatikan. Air pegunungannya juga bagus, ya. Herbal-herbal dari pegunungan Alpen itu sangat terkenal, ya, Bapak Ibu. Bahkan digunakan bukan hanya kesehatan, tapi kecantikan juga. Ya, seperti bunga Edelweiss yang kita kenal di Alpen itu banyak digunakan oleh merek-merek terkenal di dunia ya seperti L'Occitane dan sebagainya sama masuk juga produk KK itu Glens ya. Nah, kemudian kita lihat lagi reputasi global dan kepercayaan konsumen. Kalau dengar kata Swiss itu lebih pede gitu ya, lebih pede, lebih yakin dan karena kita tahu mengenai Swiss ini secara global. Produk-produknya bersertifikat internasional dan digunakan di banyak negara ya. Karena apa? Karena keamanan dan efektivitas tinggi itu diakui oleh konsumen global. Nah, yang kelima poinnya adalah fokus pada sains dan bukti-bukti klinis. Didukung oleh penelitian yang ilmiah, kemudian uji klinisnya bukan pada hewan saja, tapi pada manusia, ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga dikembangkan oleh dokter-dokter, ahli gizi, dan ilmuwan-ilmuwan terkemuka yang ada, yang berkumpul dari seluruh dunia ada di Swiss. Ya. Kemudian, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, Swiss itu suplemen kesehatan dari Swiss adalah standar emas di industri kesehatan dunia. Lalu karena kualitas, inovasi, dan keamanannya adalah menjadi prioritas number one-nya, utamanya. Dan produk Swiss terpercaya dan bernilai premium di pasar global. Jadi inilah yang menjadi satu alasan kenapa KK Indonesia melirik partner untuk berkolaborasi, mencari, memilih ya dari Eropa ini yang kita ambil untuk suplementasinya dari negara Swiss tentunya ya. Dan akhirnya setelah melalui perjalanan lebih dari 1 tahun untuk berkolaborasi dengan partner-partner yang berkualitas, akhirnya berjodohlah dengan namanya Total Swiss. Jadi KKI Group dan Total Swiss ini bisa menjadi satu atau berkolaborasi diresmikannya kemarin di Jakarta di Hotel Pullman Central Park. Waktu itu Pak Jarod juga hadir ya. Pak Jarod Ya, juga hadir waktu itu di Jakarta ya, dan melihat langsung penandatanganan daripada dua perusahaan besar di dunia ini, KK Indonesia, KKI Group, dan Total Swiss. Dan kolaborasi dari dua perusahaan ini melahirkanlah satu visi baru yaitu Golden Vision, di mana eh, visinya adalah menuntaskan penyakit dan kemiskinan dari bumi Nusantara. Wah, bisa begitu ya, luar biasa ini. Ini harus dukungan dari kita semua ya, dari mulai dari kita sendiri, kemudian keluarga kita, relasi kita, tetangga kita, semua bisa terbantu. Akhirnya nanti bisa sewilayah, sekota, sekabupaten, misalnya sewilayah, dan akhirnya bisa satu negara. Ya, itu impian besar daripada dua perusahaan ini. Semoga kita juga dukung ya, Bapak Ibu semua ya. Baik, kita lanjut. Nah, kalau yang bagi Bapak Ibu yang belum kenal dengan KK Indonesia, inilah pemimpin daripada KK Indonesia, yaitu founder KK Indonesia, Dato Dr. Andrew Ho, ya, founder dari KKI Group juga. Dan saat ini distribusi KK Indonesia sudah ada di lebih dari 100 titik, ya. Di situ tertulis 85. Saya dengar update terakhir sudah lebih dari 100 titik distribusi. Dari gudang-gudangnya sudah semua tersedia, lebih dari hampir 100 gudang ya di seluruh Indonesia, dari ujung barat ya di Aceh sampai ujung timur di Papua itu sudah ada
distribusi ataupun gudang-gudangnya untuk pengambilan barang. Nah, kalau kantor pusatnya sendiri ada di Dan Mogot ya di Jakarta dan ada training centernya di Green Garden. Dan inilah KK Indonesia yang didirikan tahun 1999 di bulan Januari. Sudah masuk usia 26 tahun Bapak Ibu untuk KK Indonesia ya. Jadi begitu cepat ini kolaborasi dua perusahaan besar ya dengan satu sumber daya yang luar biasa dari KK Indonesia dengan jaringan yang sudah luar biasa dengan jaringan distribusi yang sudah begitu banyak di Indonesia bergabung dengan Total Swiss. Nah, kita lihat Total Swiss ini gimana. Total Swiss adalah foundernya adalah Profesor Dr. Willy Wang yang mendapatkan gelar PhD-nya di Amerika di bidang biochemical, biokimia, dan beliau adalah saintis atau peneliti di Institut Nuremberg di Jerman ya bersama 2000 lebih apa namanya orang-orang yang pinter-pinter tuh ada di sana semua Bapak Ibu. Dan beliau setelah pensiun mendirikan satu namanya Total Swiss dan membuat pabrik di Swiss ya itu untuk memproduksi sebuah produk ini yang diformulasi oleh beliau ini yang bisa bermanfaat luar biasa untuk dunia ya. Karena kenapa beliau mendirikan ini? Tadinya tuh karena beliau bekerja di pabrik obat ya, istilahnya peneliti-peneliti obat. Sebenarnya beliau itu meneliti obat untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Oh, kenapa ini profesor ini? Profesor ini adalah salah satu dari 2000 orang peneliti di sana yang paling sering sakit-sakitan. Kenapa? Karena DNA-nya beliau adalah DNA-nya talasemia. Nah, talasemia itu adalah satu penyakit keturunan ya di mana garis keturunan yang laki-laki itu semua kena talasemia, yang wanitanya enggak, Bapak Ibu ya. Dan talasemia itu adalah satu penyakit yang berhubungan dengan darah darah merah tentunya zat besinya. Darah merah yang mengandung zat besinya tidak bisa menyimpan oksigen ya atau darah merah tidak berfungsi. Dan beliau mengalami talasemia mayor, bukan talasemia minor lagi yang sudah mayor yang sudah lebih berat ya. Dan akhirnya beliau coba meriset cari obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Ternyata tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Dan memang sudah dicari oleh keluarganya juga ke seluruh dunia, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit talasemia. Tapi ada makanan yang akhirnya bisa beliau temukan. Ada jenis-jenis tumbuhan yang bisa menyembuhkan talasemianya luar biasa Bapak Ibu. Jadi DNA-nya tidak bisa dirubah, tapi bisa dialihkan kondisinya, bisa dirubah kondisinya. Luar biasa sekali. Dan akhirnya beliau yang rata-rata keluarganya di usia antara 60-an, sudah nggak ada ya, kan sudah meninggal dunia karena HB-nya rendah, kekurangan oksigen, dan lemes gitu ya. Jadi akhirnya beliau sendiri saat ini usianya sudah dimasuk usia 76 tahun. Dan ayahnya yang diberikan juga beliau untuk hasil uji cobanya bisa mencapai usia 100 tahun. Ya, baru meninggalnya waktu kemarin COVID. Jadi prestasi sudah memecahkan rekor di keluarganya, beliau dan ayahnya ini berkat penelitian beliau. Akhirnya bukan hanya bisa menyembuhkan talasemia, ternyata produk ini bisa membantu kesehatan semua orang, baik yang belum sakit pun untuk menjaga kesehatannya maupun yang sudah punya masalah, termasuk masalah kanker ya sampai yang berat itu seperti kanker dan hal-hal lain autoimun ya dan penyakit-penyakit degeneratif lainnya Bapak Ibu. Ya, nah ini adalah satu prestasi yang luar biasa yang diakui dunia. Banyak sekali kalau saya waktu itu lihat pada waktu convention banyak dokter-dokter spesialis yang datang ke acara-acara beliau ya ingin belajar daripada keilmuannya beliau. Nah, inilah yang prestasi dari Dr. Willy Wang, PhD kita yang dari Total Swiss ya, foundernya. Nah, dimulai itu tahun 2010, jadi sudah masuk ke 15 tahun saat ini. Dan saat ini ada ekspansi ke 17 negara ya. Ada di Taiwan, Hong Kong, Singapura, Thailand ya, Malaysia, kemudian Jepang, kemudian juga di Indonesia dan Vietnam. Lalu ada Filipina, ada Macau, Korea, Brunei, China, Australia, kemudian USA, dan New Zealand dan juga India. Ya, ini adalah ekspansi ke 17 negara oleh Total Swiss. Kemudian kalau kita lihat pertumbuhannya juga sangat cepat sekali Bapak Ibu ya dari 2010 sampai kemarin 2024 rekornya luar biasa dan naik terus ya tidak seperti yoyo gitu ya turun naik tapi terus bertahap naik bahkan di 2024 prestasinya luar biasa sekali bisa mencetak di Taiwan saja omset senilai hampir 5 triliun ya. Dan di secara global itu sudah di lebih dari 16 triliun untuk omset secara global. Hanya Fitsol saja. Artinya ini luar biasa ya, suatu produk yang memang berkompeten sekali ya. Nah, waktu kemarin kami waktu bulan Maret diundang untuk hadir di
Macau ya, karena ada suatu konferensi dan penghargaan insentif dari perusahaan Total Swiss. Di sana berkumpul 9 negara ya yang ada kebetulan hadir di sana, dan kita 10 orang dari KK Indonesia diundang ke sana untuk bisa mewakili KK Indonesia dan melihat langsung ya, bertemu langsung dengan eh, komunitasnya Total Swiss dari 9 negara itu, saling tukar pengalaman dan sebagainya, dan juga mendapatkan ilmu maupun seminar langsung dari Profesor Wang selama 4 jam. Ya, bawakan orang nggak kelihatan seperti talasemia Bapak Ibu, karena 4 jam tetap fit ya, bicara tanpa slide dan sebagainya, luar biasa banget ya. Dan beliau itu fit banget ya, turun naik panggung meskipun di usia 76 tahun. Ya, ini satu yang kita lihat langsung ya secara live dan tatap muka begitu. Kemudian kalau kita simpulkan kenapa sih Total Swiss ini dipilih oleh KK? Pertama adalah figur visionernya dari founder TSI, yaitu Profesor Willy Wang ya, karena visinya adalah ingin membantu masyarakat dunia bisa terbebas dari penyakit dan maupun kemiskinan. Kemudian produknya itu yang sangat berkualitas dan mendunia, ya sudah bisa diakui di negara-negara yang memang sangat ketat. Contohnya seperti Jepang sudah masuk. Singapura itu nggak gampang Bapak Ibu untuk bisa masuk ke negara Singapura ya. Sangat ketat juga. Di Jepang juga. Dan itu bisa masuk. Dan inilah yang satu prestasi luar biasa. Kemudian ketiga, rekam jejaknya. Rekam jejaknya keberhasilan yang tak terbantahkan karena sudah dipantau oleh KK selama setahun ya, melihat mengevaluasi bagaimana kinerjanya itu luar biasa banget. Kemudian dominasi pasarnya yang terus meningkat karena memang dari dukungan teknologinya, produknya yang berbicara itu sangat-sangat bisa memperluas pasar dengan luar biasa. Lalu kelima, keunggulan sebagai perusahaan publik. Di bawah Total Swiss ada 4 perusahaan IPO, Bapak Ibu, yang sudah go public ya, di dalam di bawahnya bendera Total Swiss. Karena Profesor Wang ini punya visi ya, bukan hanya kita harus konsep gitu ya, harus konsep secara holistik untuk sehat itu semua. Makanya beliau ada perusahaan untuk airnya, ada perusahaan untuk udaranya dan sebagainya. Luar biasa, sampai tes DNA-nya semua sudah lagi disiapkan, dan itu sudah IPO semua di Taiwan. Kemudian keenam, ini satu sinergi yang ideal di mana jaringan KK, sumber daya KK dipadukan dengan sumber daya Total Swiss menjadi satu kekuatan yang luar biasa untuk kita bisa nikmati hasilnya, terutama saat ini dari produk yang kita sebut-sebut namanya Fitsol ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan bahas tentang produk. Nah, nanti produk ini akan dibahas oleh senior konsultan kita dari KKI Group, yaitu Ibu Astri Permatasari. Apa sih produk yang berkualitas dan mendunia ini ya, yang saat ini kita bisa nikmati ya setelah eh, pembicaraan daripada dua perusahaan ini, sekarang kita bisa nikmati bersama. Dan sebelum kita nikmati, kenalin dulu apa sih produknya, apa keistimewaannya, kenapa kita harus minum ini, ya. Baik, untuk itu saya selesai, dan tahap satu saya selesai. Sekarang saya kembalikan kepada Bu Aci, nanti baru lanjut kepada yang lain-lainnya setelah Bu Aci. Terima kasih, Pak Jarot. Kita kembali ke Bu Aci. Oke, silakan Bu Aci dilanjutkan langsung ke presentasi produknya ya. Nanti akan ada Oh sesi iya, jawab ya teman-teman ya. Oke, hmm. Saya punya waktu berapa menit nih Pak Jarot? sampai selesai aja. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya, para ibu dan bapak. Terima kasih juga Pak Jarot dan juga Pak Yos atas kesempatannya. Untuk malam ini kita akan bicara tentang salah satu produk baru kita ya. Sebenarnya sih kalau di luar bukan produk baru ya, karena tadi Pak Yos bilang sudah dari tahun 2010 ya. Hanya baru bekerja sama juga dengan kita gitu. Nah, kita akan berbicara tentang Fitsol, apa saja jenis-jenis dari Fitsol ini gitu ya, atau Fit Solution, terus kemudian juga nanti manfaatnya apa sih. Nah, kita langsung aja ya, jadi yang slide pertama next. Nah, kalau misalnya kita ngomongin penyakit, otomatis yang namanya kesehatan itu kalau di Indonesia itu sebenarnya berhubungan dengan dua penyakit ya. Yang pertama itu penyakit yang disebut juga dengan degeneratif, ada perubahan fungsi organ yang tadinya baik jadi menurun kualitasnya seperti itu. Kemudian juga ada yang namanya perubahan fungsi, itu juga menurun kualitasnya seperti itu. Itu yang kita sebut juga dengan penyakit kronis dan penyakit degeneratif gitu ya. Nah, kalau sisanya yang kedua adalah penyakit infeksi. Kalau infeksi kita akan gampang banget untuk belajarnya kayak misalnya kalau diare pergi ke dokter, apa minum antibiotik seperti itu dan sebagainya. Nah, sekarang yang paling umum ada di Indonesia yang perlu diwaspadain adalah penyakit kronis ya, penyakit kronis, penyakit degeneratif.
Tertinggi itu apa aja sih? Yang tertinggi 5 di Indonesia berdasarkan Riskesdas itu ada 5. Yang pertama adalah stroke. Nah, stroke ini kalau nggak salah penderitanya itu sekitar 1 juta lebih. Jadi apa namanya itu sekitar 2 tahun lalu angkanya ya. Kemudian kanker ada sekitar 1 juta lebih, ada 1,3, 1,4. Kemudian hipertensi. Dan yang menarik ini hipertensi ketika diukur usia 18 ke atas itu sekitar 30%, 30,8% dari 1.000 orang Indonesia. Jadi kalau dari 1.000 orang, 30%-nya itu bisa menderita hipertensi. Jadi sangat tinggi sekali. Kemudian gagal ginjal dan diabetes. Jadi kalau misalnya kita berpikir, ini kenapa ya makin tahun makin meningkat gitu, terutama misalnya diabetes ya. Indonesia kan termasuk peringkat kelima di dunia berdasarkan International Diabetes Federation gitu. Berarti ada yang salah nih dengan konsep kesehatan dari kebanyakan masyarakat Indonesia gitu kan. Nah, apakah konsep kesehatan masyarakat Indonesia cuma sekedar berobat aja kalau udah sakit? Kan sebenarnya enggak ya. Kita kalau di dunia kesehatan itu kita mengenal yang namanya lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau dulu ya udah sakit berobat gitu. Nah, sekarang tuh seharusnya tuh bergeser apa namanya mindset kita gitu ya. Dari lebih baik mencegah, mengobati daripada mengobati, kemudian mencegah dan meningkatkan promosi kita bilangnya seperti itu. Nah, ada kalau tadi Pak Yus bilang tentang bahwa formulatornya atau foundernya Vitsol adalah Profesor Willy Wang gitu ya. Beliau juga mempunyai 5 konsep dasar tentang kesehatan nih. Apa aja sih konsepnya gitu ya? Kita akan bahas satu persatu. Next. Nanti itu akan berhubungan dengan beberapa penyakit yang tadi sudah kita sebutkan gitu ya. Yang pertama ada tentang kesehatan sel, bahwa kalau sel tubuh kita sehat, maka seluruh tubuh kita yang tampak ini akan sehat gitu ya, dan organ-organ dalamnya juga sehat otomatis ya. Kemudian yang kedua adalah kesehatan sirkulasi darah. Kalau misalkan peredaran darah kita lancar, oksigenasi kita lancar, itu tuh tubuh kita juga akan sehat. Semua nutrisi apa namanya sel tubuh kita tuh cukup oksigen, itu juga akan mencegah dari penyakit berbahaya gitu. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan metabolisme sel. Bagaimana bahan bakar di dalam tubuh kita itu diatur supaya nanti zat gizi mudah untuk digunakan oleh sel tubuh kita gitu. Yang keempat, mempertahankan suhu tubuh. Loh, kenapa sih kok suhu tubuh penting banget gitu? Gimana kalau misalkan suhu tubuh kita terlalu tinggi? Gimana misalkan kalau suhu tubuh kita terlalu rendah, sakit apa enggak gitu kan ya? Nah, ternyata itu salah satu dari 5 prinsip yang juga penting. Dan yang kelima adalah penentuan data tes darah. Jadi, kalau kita berbicara tentang kesehatan, maka kita tidak hanya berdasarkan, oh kok begini ya, kok sakit kepala ya, kok begini ya gitu. Jadi harus ada data-data tes darah yang penting sehingga kita bilangnya berdasarkan pemeriksaan, bukan berdasarkan perasaan saja. Seperti itu ya, itu juga penting banget. Karena nanti kalau tes darah kita dalam waktu 2 atau 3 bulan lebih baik lagi, alhasil kesehatan kita juga akan meningkat gitu. Next. Yang pertama, kesehatan sel. Kita semua udah tahu tuh yang namanya sel tubuh kita tuh banyak banget. Ada yang mengatakan 40 triliun, ada yang bilang sekitar 60 atau 70 triliun. Yang jelas, semua sel tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya, itu sel gitu ya. Nah, kemudian sel ini akan membentuk yang namanya, kita udah tahu sel akan membentuk yang namanya jaringan. Terus kemudian misalnya jaringan, kumpulan jaringan membentuk sebuah kerja khusus yang disebut organ, membentuk lagi kerja yang lebih kompleks lagi yang namanya sistem organ gitu. Nah, contohnya misalnya di sini misalnya kan sel liver, kemudian ada jaringan pada liver, kemudian organnya ada liver, kemudian liver akan bekerja dengan apa beberapa organ tubuh gitu untuk membentuk sistem yang disebut juga sistem organ seperti itu. Nah, kuncinya sebenarnya ketika kita makan, ketika kita beraktivitas, kita akan memberi kepada sel tubuh kita. Jadi kita makan, misalnya kita makan sayur, kita makan buah misalnya gitu ya, makan makanan yang sehat, kita memberi makan kepada sel kita makanan yang sehat. Tapi kalau misalnya kita makan makanan yang apa sih, misalnya makan makanan yang penuh dengan trans fat ya, lemak trans gitu, kayak misalnya kue-kue yang manis, perlu krim-krim seperti itu, kita memberikan zat-zat yang sangat jahat kepada sel tubuh kita yang akhirnya akan menciptakan rasa sakit dan selnya jadi tidak sehat gitu kan ya. Jadi sebenarnya kuncinya adalah sel. Kalau seluruh sel tubuh kita sehat, maka tubuh kita juga akan sehat gitu. Seperti itu. Nah, sel itu sendiri memerlukan banyak unsur ya. Yang paling penting adalah nutrisi yang seimbang atau gizi yang seimbang. Jadi misalnya
karbohidrat yang tidak berlebih misalnya, terus kemudian ada lemak yang juga tidak berlebih, yang seimbang antara lemak jahat dan lemak baik seperti itu, kemudian protein juga, kemudian vitamin, mineral, dan ada lagi yang namanya mineral mineral jejak atau mineral yang kecil dan ultra. Jadi ada yang dibutuhkan sedikit banget, sebenarnya nggak banyak-banyak banget gitu ya. Tapi kalau misalkan kurang, misalnya jantung kita jadi rusak lah, misalnya terus kemudian apa gula darah kita jadi naik lah, seperti itu. Jadi kuncinya adalah ketika sel tubuh itu nutrisinya seimbang dan tepat, ya dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan semua yang tampak itu akan sehat seperti itu. Jadi makanya kesehatan sel itu sangat penting sekali yang pertama. Yang kedua, next. Yang kedua, kesehatan sirkulasi darah. Kok tiba-tiba kenapa kita ngomongin ada oksigen segala gitu ya? Nah, jadi yang namanya oksigen ini adalah kunci kehidupan sel. Jadi kalau misalkan bayangkan misalnya Bapak Ibu tiba-tiba nggak disuruh napas gitu ya, oksigennya kurang, CO2-nya banyak gitu, karbon dioksida banyak dalam tubuh, atau kita kenal istilahnya namanya anaerob gitu ya. Terus kemudian selnya kita mati dalam hitungan beberapa detik bahkan ya. Terus kemudian beberapa sel akan mulai eh, menuju kematian, kayak misalkan sel otak, sel jantung gitu ya, kayak gitu ya. Nah, terus kemudian misalkan ginjal alhasil akan rusak. Dan kemudian juga zat-zat gizi juga tidak akan bisa dibawa seperti itu. Jadi kesehatan sirkulasi darah ini penting banget gitu. Kalau misalkan sampai kita kurang oksigen misalnya ya, nah tubuh kita ini akan, tadi saya lihat tuh tulisan dari Pak Jarod ya, kalau misalkan tubuh kita kurang oksigen, kita berada dalam kondisi apa? Kalau kita nyebutnya dalam kondisi anaerob gitu ya. Dan kalau anaerob itu berarti energi kita kurang, terus zat gizi yang dibawa juga akan semakin kurang, alhasil energi kita menjadi rendah, kemudian jadi mudah kena infeksi gitu ya, imunitas kita turun, mudah kena infeksi, dan pada kasus yang lebih parah lagi, kita eh, sel ini bisa berkembang menjadi penyakit yang berbahaya, misalnya tumor, kanker seperti itu. Ya, jadi fungsi oksigen ini banyak banget untuk menghasilkan energi yang kita sebut juga dengan namanya ATP gitu ya. Nah, dari apa yang kita makan, misalnya karbo, lemak, protein dibantu dengan oksigen akan menghasilkan energi. Terus kemudian juga untuk fungsi otak yang sehat, kalau otak orang oksigen kan bisa ngeblank ya, seperti itu. Jadi kayak seperti kabut gitu ya. Terus kemudian untuk sistem imun juga tadi peningkatan sistem imun, karena akan juga berhubungan dengan suhu tubuh ya, kalau oksigennya cukup. Kemudian juga detox. Yang jelas kalau berpikir bahwa oksigen itu tidak untuk detox itu kurang tepat. Jadi oksigen dibutuhkan untuk detoksifikasi organ yang penting, misalnya liver dan juga ginjal, untuk memproses membuang racun secara bertahap seperti itu. Ya. Kemudian next kemudian kita ada beberapa hal bagaimana seorang itu bisa, kayaknya masih ada satu lagi deh. Satu lagi sebelumnya, faktor yang mempengaruhi sirkulasi darah. Nah, next ya, faktor yang mempengaruhi sirkulasi darah. Nah, banyak banget orang punya masalah dengan gangguan sirkulasi darah. Yang pertama adalah kondisi yang umum. Nih biasanya terjadi pada wanita Indonesia ya, banyak banget, mulai dari anak-anak, bahkan remaja, bahkan ketika mereka menikah dan merencanakan punya anak, itu banyak banget nih kejadian yang namanya anemia. Anemia itu apa sih? Anemia itu sel darah merah tidak mencukupi. Jadi kualitasnya tuh benar-benar rendah. Jadi pembentukan sel darah merah yang sehat itu rendah. Misalkan Fe-nya kurang bagus, misalnya seperti itu. Terus kemudian apalagi, misalnya vitaminnya, misalnya vitamin B1, B6, B12 itu kualitasnya nggak bagus. Nah, akhirnya kalau misalkan sel darah merahnya aja kualitasnya rendah, maka dia tidak bisa membawa zat-zat gizi ke sel tubuh semuanya seperti itu. Nah, ini juga sangat penting banget kalau orang anemia sendiri, imunnya juga rendah begitu. Jadi memang darah ini penting sekali, kualitas darah gitu ya. Kemudian ada lagi salah satu gangguan tubuh, yaitu lemak darah jahat yang tinggi. Dan itu tuh dia bisa pengaruh ke arah bagaimana caranya sel darah itu akan membawa zat-zat gizi ke sel tubuh gitu, ke seluruh sel tubuh. Kayak misalnya kondisi kondisi kolesterol LDL kita, kolesterol jahat kita gitu ya. Sebenarnya itu LDL tuh kalau dalam kisaran yang normal, dalam jumlah yang normal,
itu sebenarnya sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Seperti itu. Nah, kemudian juga sama trigliseridnya juga sangat bermanfaat untuk tubuh kita dalam kondisi yang benar-benar normal, untuk pembakaran misalnya, untuk apa namanya, untuk kesiapan organ tubuh, kayak misalkan otak, seperti itu, kemudian juga liver, itu juga membutuhkan yang namanya LDL dan trigliserida. Namun masalahnya ketika sudah di luar batas normal, misalnya dia bisa menghambat pembuluh darah kita, akhirnya kan kebanyakan menghasilkan plak-plak seperti itu kan ya. Nanti dia menghambat oksigen yang masuk ke sel tubuh kita, menghambat apa namanya darah yang membawa zat gizi. Seperti itu. Ini dua masalah yang sebenarnya kelihatannya kontras. Yang satu kok kurang, yang satu kelebihan gitu loh, lemak darah yang mengganggu. Tapi dua-duanya adalah yang jelas masalah dan itu bisa pengaruh kepada kondisi keseluruhan sel tubuh kita. Kemudian ada lagi satu sebenarnya yang bisa pengaruh juga ke kondisi sirkulasi darah adalah gula darah kita. Jadi banyak banget orang berpikir, oh gula darah tuh emang nggak ganggu peredaran darah kita ya. Nah, ternyata gula darah itu sangat mengganggu peredaran darah kita. Gula darah itu senang banget dia nempel sama yang buruk-buruk Bapak Ibu. Jadi kebanyakan orang yang ketika gula darahnya tinggi ya itu nanti dia akan menempel juga kepada kadar kolesterol jahatnya yang tinggi, trigliserida yang tinggi. Nanti alhasil seperti tadi akan membuat plak-plak-plak, kemudian juga akan membuat kondisi seluruh sel tubuh kita kekurangan zat gizi dan kekurangan oksigen. Hasilnya jadi sakit gitu ya, seperti itu. Jadi kita perlu banget membaguskan kondisi sirkulasi darah kita. Itu prinsip yang kedua gitu. Terus prinsip yang ketiga apa sih? Prinsip yang ketiga adalah metabolisme sel. Jadi next. Nah, metabolisme sel itu apa sih? Metabolisme sel itu kayak semacam bahan bakarnya kalau misalkan di tubuh kita. Jadi kalau kita mau masak kan Bapak Ibu kita perlu bahan bakar ya seperti itu. Nah, bahan bakarnya apa sih? Misalnya kita bahan bakarnya untuk kita mau masak apa, kita pakai gas misalnya. Ada yang pakai kayu, bisa seperti itu kan macam-macam ya. Nah, ternyata apa namanya kalau kondisi pengaturan di tubuh kita bagus karena zat gizi kita tercukupi, jadi antara metabolisme dan zat gizi ini saling berhubungan, saling erat sekali hubungannya gitu ya, nggak bisa lepas. Kalau metabolisme kita terlalu buruk karena kekurangan zat gizi, nanti zat gizi yang lain juga susah untuk diserap oleh sel tubuh kita, seperti itu. Jadi seluruh proses kimia itu membutuhkan zat gizi untuk membaguskan metabolisme dan metabolisme yang bagus juga membutuhkan zat gizi juga. Jadi saling timbal balik seperti itu ya. Nah, kalau misalkan metabolisme kita terlalu lambat, itu juga penyerapan zat gizi juga akan berkurang ke dalam seluruh sel tubuh kita. Kalau metabolisme kita baik, bagus gitu ya, seimbang. Nah, apa namanya? Zat gizi juga akan diserap oleh tubuh dengan baik seperti itu. Nah, metabolisme juga membutuhkan zat gizi juga sebagai apa misalnya tadi pertama sebagai bahan bakar. Kemudian yang kedua adalah sebagai untuk regenerasi atau perbaikan tubuh kita ya jaringan di tubuh kita. Kayak misalnya kalau kita kena luka itu kan mesti diperbaikin kan, lukanya disembuhkan seperti itu. Kalau misalkan kita apa namanya kena sakit, demam diperlukan lagi seperti itu beberapa zat gizi ya dengan metabolisme. Nah, kemudian juga zat gizi sendiri, metabolisme sendiri perlu untuk mengatur sistem imun juga, karena bagaimanapun sistem imun kita ini penting banget ya, dan untuk menjaga keseimbangan hormon. Kalau misalkan hormon yang nggak seimbang, misalnya pada perempuan kan bisa bermasalah, atau misalkan pada ada terjadi gangguan metabolisme, contohnya apa sih? Misalnya metabolisme lemak yang tidak baik, lama-lama akan menciptakan kolesterol jahat yang tinggi. Terus lama-lama apa? Lama-lama jadi diabetes misalkan. Jadi kalau karbo kita tidak diatur dengan baik, jadi obesitas misalnya seperti itu. Jadi memang antara pengaturan sel tubuh, metabolisme, bahan bakar tubuh kita, dan zat gizi ini menjadi sangat penting ya, saling bekerja sama seperti itu. Next. Nah, kalau kita berhubungan tadi metabolisme dan regenerasi ini, hidup kita ini pada dasarnya sel tubuh kita di dalam tubuh ini punya waktu sendiri gitu, punya waktu sendiri untuk dia beregenerasi dan kita nggak bisa ngelihat. Ibu bapak bisa nggak ngelihat? Oh, sel-sel usus saya mau mati ini. Ya udah kita regenerasi kan enggak kan? Kita juga nggak bisa ngelihat. Misalkan paling luar aja sel kulit kita gitu. Oh katanya matinya 28 hari nih, tapi 28 harinya terhitung tanggal berapa ya? Kita nggak bisa lihat. Alhasil
kita membutuhkan banyak sekali faktor-faktor termasuk diantaranya perbaikan metabolisme dengan zat gizi, dengan oksigen, dengan perbaikan sirkulasi darah ya di tepian gitu misalnya untuk membantu kondisi sel kulit kita itu terus beregenerasi dengan baik dengan sehat seperti itu. Ya jadi kalau misalnya kita bilang bahwa zat gizi itu penting nggak sih untuk siklus hidup sel kita? Penting, karena seperti tadi, sel usus aja cuma 2-3 hari siklus hidupnya. Terus kemudian kita nggak pernah, sel usus juga nggak pernah bilang ke kita, oh saya mau ganti nih, enggak. Jadi setiap hari, setiap waktu kita memang membutuhkan zat gizi, membutuhkan oksigen juga, dan membutuhkan kondisi metabolisme yang baik, seperti itu. Jangan sampai nanti kita kekurangan zat gizi, kekurangan oksigen, sirkulasi darah nggak lancar. Nah, apa namanya sel-sel di tubuh kita ini harusnya terus beregenerasi, jadi tuanya jadi nggak bagus gitu. Jadi regenerasinya jadi nggak bagus. Alhasil jadi cepat tua, jadi cepat lelah dan sakit atau bahkan apa namanya mendekati ke arah kematian seperti itu gitu. Next. Itu tadi kita sudah sampai ke arah keempat ya. Kemudian yang penting juga yang kita pentingkan adalah yang keempat ya. Bagaimana sel tubuh kita ini, suhu tubuh kita ini penting banget. Mempertahankan suhu tubuh gitu. Kenapa sih suhu tubuh ini penting banget? Nah, kalau misalkan suhu tubuh kita terlalu turun karena misalnya kita kurang beberapa zat gizi untuk bahan bakarnya kita, kayak misalkan kita terlalu kurang karbohidrat, kita terlalu kurang lemak ya, terus kemudian juga kita terlalu kurang beberapa vitamin atau beberapa zat gizi yang kecil-kecil, kayak misalkan salah satunya adalah kurang ini misalnya kurang apa namanya kurang vitamin misalnya kurang vitamin B1 misalnya untuk bahan untuk pembakaran karbo misalnya seperti itu. Nah, alhasil badan kita juga kalau misalkan suhu tubuh kita rendah, zat gizi yang sudah kita makan juga jadi kurang bagus juga penyerapannya. Jadi memang kalau selama ini kita berpikir bahwa yang namanya apa namanya yang namanya proses-proses zat gizi itu tidak membutuhkan suhu sebagai pembakaran gitu ya, itu kurang tepat seperti itu. Jadi apa namanya yang namanya itu tetap ya tetap penting ya. Terus kemudian apa namanya apakah harus tepat 36,5? Nah, ternyata kalau suhu tubuh turun dikit aja gitu ya, misalnya turun jadi berapa? Misalnya jadi 3,35 misalnya seperti itu ya. Nah, 35 itu nanti juga ada satu sisi penurunan, misalkan penurunan imunitas, misalnya seperti itu. Terus kemudian bagaimana kalau misalkan suhunya kelewat tinggi nih, gitu ya misalnya ya. Suhu tinggi, nah kalau naik-naik dikit nggak apa-apa lah, 36,5, misalnya 36,7 itu masih oke, misalnya gitu ya. Bukan demam gitu ya, beda lagi kalau nanti demam gitu ya. Nah, kalau misalkan suhu kita termasuk turun, terlalu turun, apa yang terjadi? Stamina kita jadi turun. Terus kemudian metabolisme kita jadi lambat. Kalau metabolisme lambat, zat gizi tidak mudah diserap oleh sel tubuh kita, seperti itu. Kemudian apalagi kerja enzimnya lambat, tubuh kita jadi malas, gitu ya. Nah, kalau tubuh kita jadi malas, kita bisa kena yang namanya beberapa penyakit berbahaya dari sindrom metabolik, misalnya obesitas, seperti itu, kayak gitu ya. Kemudian juga sebenarnya kondisi tubuh yang suhu tubuh yang ideal ini 36,5 bisa bisa membantu kita mencegah dari kondisi yang namanya tubuh kita kena penyakit berbahaya, contohnya kanker, seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa mengabaikan suhu ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ada beberapa zat gizi juga yang bisa penting banget gitu untuk dia meningkatkan suhu juga. Jadi antara suhu tubuh itu sendiri dengan beberapa zat gizi juga ternyata bisa bekerja sama. Jadi intinya kita tetap membutuhkan zat gizi sebagai bahan untuk membakar tubuh kita seperti itu supaya mencegah dari penyakit-penyakit yang berbahaya gitu ya. Next. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin suhu tubuh, apa aja sih bahan-bahan untuk pembakaran sel tubuh kita? Yang pertama adalah bahan bakar itu sendiri biasanya dari makro gizi. Kayak misalnya protein, lemak, karbohidrat. Jadi misalkan nasi yang kita makan, terus kemudian apalagi ikan yang kita makan ada lemaknya, terus kemudian ada proteinnya, seperti itu bahan bakarnya. Ya, jadi jangan sampai juga kita kekurangan protein, kekurangan lemak, dan kekurangan karbohidrat.
kita pintar-pintar pilih aja gitu ya, mana yang lemak sehat misalnya, mana protein yang baik seperti itu, karbohidrat yang kompleks misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah eh, dikasih api gitu ya, dikasih api. Nah, api ini membutuhkan apa sih untuk ngebakar apa namanya, ngebakar suhu tubuh kita tetap normal gitu ya. Dikasih api itu dengan vitamin. Kayak misalkan B1, B2 seperti itu ya. Kalau mineralnya misalnya apa sih untuk membakar, misalnya apa namanya, ada selenium misalnya, ada kuprum atau tembaga seperti itu misalkan. Terus ada lagi yang namanya trace elemen, misalkan ini dibutuhkan sedikit sekali, tapi kalau misalnya kurang itu bahaya banget buat sel tubuh kita gitu. Atau ada lagi yang namanya ultra, ultra tuh udah dikit banget yang kita butuhkan tapi penting banget. Contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya nikel seperti itu. Jadi tidak banyak dibutuhkan, tapi kalau kurang bahaya gitu ya seperti itu. Nah, untuk bahan apinya supaya kompornya jadi pas matangnya gitu, ibaratnya pas panasnya gitu ya. Kemudian ada yang namanya oksigen. Jadi oksigen itu kayak kalau di kita kayak kipas-kipas gitu, kayak kipas-kipas. Nah, kalau kalau apinya nggak gede, kurang juga kan kita nggak bisa, suhu tubuhnya nggak pas ya. Nah, di kipas-kipas ini butuhkan oksigen gitu. Kalau misalkan sel tubuh kurang oksigen tadi, anaerob hasilnya bisa ada penyakit berbahaya, contohnya misalnya kanker, seperti itu. Dan yang keempat yang terpenting dari suhu tubuh kita itu adalah detoksifikasi. Jadi seluruh sel tubuh kita sebenarnya melakukan detox untuk mengeluarkan limbah-limbah atau sampah-sampah supaya imun kita tetap seimbang, tetap kuat, dan fungsi atau kerja dari sel tubuh itu akan jadi seimbang. Nah, detox sendiri juga membutuhkan banyak zat gizi gitu, bukan cuma sekedar yang cuma sekedar membuang sampah limbah tapi nggak ngisi gizinya, nggak gitu seperti itu. Jadi ketika empat dasar ini dibutuhkan, maka sel tubuh itu akan suhunya akan normal gitu ya. Seperti itu. Jangan sampai suhu tubuhnya kurang. Kalau suhu tubuh kita kurang, misalnya 35 atau bahkan 34, wah itu udah banyak banget penyakit-penyakit yang berbahaya gitu. Karena kondisi tubuh kita memang membutuhkan oksigen gitu ya di dalam setiap selnya gitu. Next yang terakhir itu tes darah gitu ya. Nah, tes darah kita udah tahu, tes darah di sini saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapaknya rajin untuk melakukan tes misalnya setiap 6 bulan sekali atau minimal selalu sekali ya, misalkan cek kolesterol misalnya, terus kemudian apalagi yang namanya cek darah rutin misalnya seperti itu, terus kemudian HbA1c misalnya, terus apalagi cek yang lainnya ya, kondisi liver, kondisi ginjal dan sebagainya. Nah, kalau kita tadi pemeriksaan itu bisa melacak kondisi kita yang 2 bulan lalu seperti apa, 4 bulan lalu seperti apa, 6 bulan lalu seperti apa, dengan kondisi yang sekarang atau dengan perkiraan kondisi yang akan datang. Salah satu contohnya misalnya HbA1c, misalnya seperti itu. Oh, HbA1c kita bulan ini ketika kita periksa agak tinggi. Oh, berarti pola makan kita kemarin misalkan kurang baik untuk karbonya, atau kurang beberapa vitamin, bisa kurang mineral, atau bahkan kurang mineral yang kecil-kecil, trace elements seperti tadi gitu kan. Terus kemudian bagaimana nanti kita untuk penentuan kondisi kesehatan kita ke depannya? Nah, itu bisa dilacak dengan tes darah. Jadi memang sebenarnya tes darah itu sangat penting sekali, terutama jika kita sudah di atas usia 25 ya sebenarnya ya. Jadi kondisi pemeriksaan darah itu menunjukkan kondisi bagaimana kesehatan kita gitu sebelum dan setelahnya gitu ya, seperti itu. Jadi eh, kita periksanya tuh jangan cuma sekedar perasaan saya tengkuk saya sakit nih, aduh jangan-jangan kolesterol saya tinggi nih, nggak begitu. Nah, kalau pengen kita tahu kolesterol kita tinggi atau enggak, ya cek gitu, cek darah gitu ya, seperti itu. Next. Nah, dari 5 prinsip itu tadi bahwa kita membutuhkan, intinya bahwa kita membutuhkan zat gizi gitu ya. Ini kenapa ada coret-coretan ya? Nah, kita membutuhkan zat gizi banget gitu, membutuhkan zat gizi, kemudian membutuhkan oksigen gitu ya, membutuhkan oksigen untuk apa? Untuk bisa membawa zat gizi ke dalam seluruh sel tubuh kita lewat sirkulasi darah. Terus kemudian kita juga membutuhkan yang namanya kondisi metabolisme yang benar-benar pas gitu ya, yang nggak lambat, nggak terlalu cepat gitu, dan kemudian juga apa namanya, kita membutuhkan bahan bakar suhu tubuh kita yang benar-benar pas 36,5 supaya kita tidak terkena penyakit yang berbahaya dan kita tubuh kita tidak mager, tidak malas seperti itu ya. Nah, pastinya dong semua itu membutuhkan yang namanya uh, zat gizi. Baik itu yang namanya apa namanya berupa vitamin, kemudian
berupa mineral, kemudian juga apa namanya berupa tadi trace element. Unsur-unsur yang kecil tapi sangat penting dan ultra unsur-unsur yang lebih kecil lagi sangat penting seperti itu. Nah, dari kalau tadi Pak Yos cerita tentang Fitsol gitu ya, Fitsol ini diformulasikan oleh Dokter Wang gitu kan ya. Nah, ini ada tiga utama ya, tiga utama. Sebenarnya juga Fitsol ada lagi beberapa ininya ya Pak ya, Pak Yos ya, cuman bukan sekedar ini aja, tapi ini yang utama. Betul. Untuk sumber nutrisi ya, jadi ini sih bentuknya udah dilihat belum sih? Jadi ini bentuknya gitu ya. Jadi bentuknya ini yang namanya CN, cell nutrition. Jadi ini kalau kita lihat apa namanya komposisinya gitu ya, komposisinya ini ada banyak banget, ada ekstrak teh hijau, kemudian ada ekstrak dari apa namanya oat itu oat liar seperti itu, kemudian ada ekstrak apel, kemudian ada banyak di sini ada dandelion dan sebagainya, kemudian juga ada yang namanya vitamin E seperti itu. Jadi tubuh setiap hari memerlukan banyak sekali nutrisi. Kalau misalkan kita kurang nutrisi satu aja itu bisa menyebabkan sakit seperti itu. Kayak misalnya ibu-ibu di sini kenapa misalnya suka lemas, kan ada yang seperti itu ya, misalnya anak yang suka lemas, remaja yang suka lemas, dan ternyata misalnya remaja itu kurang seng, misalnya kurang zinc, bukan berarti kita harus ngemut seng ya seperti itu, kayak gitu. Nah, itu harus dicukupin, kalau enggak nanti daya imunnya rendah, misalnya gampang sakit, terus kemudian tenaganya jadi kurang, jadi banyak banget. Nah, itu bisa dibantu dipenuhi dengan namanya sel energi, terus kemudian sel nutrition. Nah, kemudian ada lagi yang kedua yang namanya sel energi. Ini sel energi. Ini bentuknya kecil seperti ini sel energi. Nah, ini apa sih? Ini mengandung beberapa bahan yang dia bisa mengaktifkan oksigen di dalam tubuh kita, memberikan oksigen sehingga nanti tubuh akan jadi lebih berenergi gitu ya, bertenaga. Kemudian juga apa nutrisi-nutrisi itu gampang banget masuk ke dalam sel tubuh kita, setiap sel tubuh kita. Nah, kemudian ada lagi yang namanya mineral itu kan penting banget untuk tubuh kita. Nah, kita ada yang namanya sel mineral seperti itu. Ini bentuknya sel mineral. Nah, jadi ada satu set gitu, satu set dengan tiga kaleng seperti itu. Nah, ini semua adalah di diformulasikan di foundernya adalah Profesor Willy Wang seperti itu ya, seperti itu. Next kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Fitball untuk CN tadi, cell nutrition ini, jadi ada sekitar 32. Jadi di sini ada vitamin, kemudian ada mineral, kemudian juga ada enzim. Kemudian kalau enzim itu kan sebagai katalis ya, sebagai bahan pembentuk. Jadi misalkan dan juga memperbaiki kondisi reaksi di dalam tubuh kita seperti itu. Nah, kalau misalnya kita kurang beberapa nutrisi penting, kayak misalkan kurang apa misalnya disebut di sini, misalkan ada kurang vitamin E misalnya, terus kemudian ada kurang oksigen atau kurang beta karotin misalnya, atau kurang kurang antioksidan misalnya, itu juga bisa sangat berbahaya. Dan ini bisa dibantu dicukupi dengan namanya Fitsol Cell Nutrition seperti itu. Jadi fungsinya untuk memberikan nutrisi esensial sekitar 32 ya zat gizi, terus kemudian juga ada vitaminnya juga, kemudian ada probiotiknya ya, ada di sini ada inulin probiotik. Kan probiotik itu untuk apa namanya? Kesehatan pencernaan ya. Jangan sampai nanti kita udah masukin banyak zat gizi tapi kondisi kondisi pencernaan kita nggak bagus misalnya untuk menyerap, nggak bisa begitu juga gitu ya. Nah, kemudian meningkatkan imunitas itu udah pasti ya. Kemudian memberikan antioksidan alami. Contohnya apa sih antioksidan alami itu kan berasal ada dari buah, ada dari sayuran seperti itu, ekstrak-ekstraknya seperti itu. Ada berapa jenis antioksidan alami? Contohnya misalnya apa aja sih? Misalnya ada glutation, misalnya seperti itu, kayak gitu kan yang alami gitu ya. Gunanya apa? Supaya nanti radikal bebas dalam tubuh kita kan jadi rendah ya. Jadi apa namanya kondisi tubuh kita selnya sehat semua gitu, nggak ngalamin karat ibaratnya bahasanya. Terus kemudian meningkatkan penyerapan nutrisi. Nah, kemudian yang tadi ini ada satu lagi yang CE, yang tadi ini CE ya. Kan tadi sudah kita lihat dalam waktu apa 10 sampai 15 menit oksigen jadi meningkat. Kemudian bereaksi dengan jadi dicampur minumnya antara CN dengan CE. Jadi dicampur ya, dicampur. Jadi satu scoop besar CN. Sebenarnya kalau kita beli ini nanti ada scoopnya besar ya, ada scoop kecil dan 3 scoop kecil CE ya, kemudian dicampur, dibuat dengan air suhu ruangan biasa atau misalkan dengan air dingin. Kalau suka air dingin, jangan dengan air panas atau dengan air hangat ya.
kemudian diminum, kemudian nanti eh, perpaduan antara nutrisi dan juga dengan zat-zat penghasil oksigen ini akan menghasilkan reaksi. Jadi pada beberapa orang itu reaksinya ada yang biasa-biasa aja, maksudnya tidak terlalu parah, ada yang parah banget gitu ya. Kalau tadi dilihat kan ada yang sampai merah-merah gitu kan ya. Nah, kalau saya pribadi ini udah minum ini pernah pertama kali minum tuh muka langsung merah semua udah kayak kepiting rebus gitu. Udah kayaknya itu aduh malu juga nih gitu kan reaksi kok bisa sih mukanya reaksinya sampai merah gini karena terjadi peningkatan yang pertama terjadi peningkatan oksigen, yang kedua adalah jalan jalan sirkulasi darah kita itu kita mengalami yang namanya vasodilatasi atau dibuka seperti itu, dibuka, dilebarin dikit gitu ya. Nah, sehingga kalau udah dilebarin kan sirkulasi darah kita kan jadi lancar. Jadi pada daerah-daerah tertentu yang dia bisa bermasalah gitu, dia akan merah-merah gitu ibarat seperti itu. Ada yang merahnya di kuping misalnya. Saya lihat tadi siapa merahnya di kuping. Pak Ayus merahnya di mana, Pak? Merahnya di mana, Pak? Di telinga, Oh, di telinga, di telinga. betul, Kalau di saya telinga, merahnya sampai muka udah kayak, aduh, kepiting rebus malu banget deh. telinga Udah kiri ngejelas. kanan. Nah, Ya, terus kemudian misalkan pada beberapa kasus pada orang misalnya dengan gangguan imun misalnya mungkin merah di beberapa bagian tubuh kayak misalkan yang pernah terkena eksim dan sebagainya seperti itu. Jadi benar-benar dibuka tuh jalur-jalur sirkulasinya yang nggak lancar tuh di mana seperti itu ya. Nah, ketika oksigen kita lancar, artinya segala suatu zat gizi itu akan langsung bisa masuk ke dalam sel seperti itu. Next, itu kelebihannya CE. Nah, ini cara konsumsinya. Jadi 1 sendok takar besar, ada takarannya ya sebenarnya. Kemudian tambah 3 sendok takar kecil sel energi yang tadi ini yang kecil ya. Kemudian dimasukkan ke dalam 200 sampai 200 ml air dingin atau suhu ruangan. Ingat, nggak boleh pakai air hangat, nggak boleh pakai air panas. Karena ini banyak mengandung kan ada ekstrak-ekstraknya sih, kayak misalkan ekstrak melon nih, melon powder gitu ya, melon powder. Nah, di melon tuh ada apa aja? Di melon kan ada antioksidan juga. Kalau dia terlalu panas nanti bisa rusak gitu. Jadi makanya dibuatnya dengan air suhu ruangan atau bagi yang suka air dingin dengan air dingin seperti itu kan ya. Nah, eh, kalau ini salah satu kelebihannya adalah dia diserap lewat mukosa mulut dan di bawah lidah seperti itu. Kayak gitu. Jadi ketika Bapak Ibu bikin itu jangan langsung glok 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 jangan langsung ditelan begitu ya. Nah, jadi itu di apa? Dimasukkan ke mulut terus kemudian ditahan 1 sampai 3 detik baru eh, telan seperti itu. Emang minumnya tuh kok kayaknya minumnya harus sabar ya gitu. Nah, memang harus sabar karena kita apa namanya? Karena sistemnya mukosa mulut kita berusaha menikmatinya seperti itu. Jadi di apa namanya didiamkan di mulut lalu ditelan, didiamkan di mulut baru ditelan, didiamkan di mulut baru ditelan. Jadi semua membran-membran mukosa terutama di mulut dan juga di dalam tubuh kita itu nanti bekerja seperti itu. Bisa diserap menyerap zat-zat gizi, enzim, antioksidan, vitamin, mineral, ultra ultra jejak yang paling kecil-kecil tadi yang dari CN dan CE itu nanti akan bekerja dan kemudian oksigennya akan semakin meningkat seperti itu ya gitu. Jadi ingat kalau mau minumnya dinikmati di mulut baru telan, dinikmati di mulut baru telan gitu ya, jangan cepat-cepat gitu ya, seperti itu dinikmati. Next. Nah, kemudian untuk yang CM, ini kecil tapi kandungan mineralnya banyak gitu ya. Nah, ini fungsinya untuk menyediakan mineral. Kita kan tahu yang namanya mineral itu sangat penting untuk pengaturan tubuh kita. Kalau kurang mineral banyak banget juga masalahnya. Kayak misalnya Bapak Ibu kurang yang namanya apa sih? Misalnya kurang yang namanya magnesium. Magnesium itu untuk otot kita, otot tubuh kita, otot jantung kita, kemudian untuk pengaturan karbohidrat kita, misalnya contoh seperti itu. Apalagi misalnya kita kurang kromium misalnya. Ada yang tahu di sini kalau kita kurang kromium berkepanjangan jadi apa? Bukan jadi apa prok kayak Pak Tarno ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan kita kekurangan kromium dalam jangka panjang itu eh, sel di tubuh kita itu akan kekurangan namanya GTF atau faktor toleransi glukosa. Jadi susah tuh masukin gula darah ke dalam sel tubuh kita seperti itu ya. Nah, terus kemudian misalnya contoh lagi kalau kita kelamaan kurang vitamin apa nih? Kurang
kurang apa lagi ya? Kurang mangan, bukan mangan Jawa makan ya Bu, itu beda lagi mangan ya. Nah, kalau kurang mangan, kondisi antioksidan di dalam tubuh kita itu jadi rendah. Contohnya misalkan kondisi superoksidatif mutasi di dalam tubuh kita jadi rendah. Padahal antioksidan itu fungsinya untuk membantu menangkal karat-karat ya yang menyebabkan sel tubuh kita jadi rusak kayak gitu. Nah, kemudian juga yang namanya banyak mineral sekali untuk detoksifikasi kayak seng, zinc ya itu detoksifikasi juga kayak gitu. Nah, kemudian juga beberapa bagian organ tubuh kita, semua sel tubuh kita memerlukan yang namanya mineral. Kalsium untuk tulang, gigi, jantung, usus, dan otak, dan sebagainya. Banyak banget gitu ya. Nah, eh, kalau tadi ini CN dan CE, diminumnya kapan? Diminumnya itu pagi hari saat bangun tidur atau sekitar 1 jam sebelum makan 30 atau sampai 60 menit sebelum makan pagi gitu ya. Jadi biarkan dulu bekerja, kemudian baru kita makan pagi atau kita sarapan. Terus kemudian kalau misalnya CM kapan? CM itu diminumnya itu sekitar sore, siang-siang jam 2 atau jam 4 atau misalnya 1 jam setelah makan malam atau sebelum tidur seperti itu ya. Nah, emang kalau mineral itu caranya gimana sih? Nah, caranya itu ini dibuat dengan 3 sendok takar kecil ya, ada 3 sendok takar kecil. Kemudian sama, tidak boleh dibuat dengan air dingin atau tidak boleh dibuat dengan air panas atau dengan air hangat, dibuat dengan air suhu ruangan atau dengan air dingin ya. Nah, terus kemudian dicampurnya dengan 80 sampai 100 mililiter air. Kalaupun misalnya saya mau nambah airnya nggak, misalnya kalau kayak di sini nih jadi 150 mili misalkan. Monggo silahkan seperti itu ya. Kayak gitu. Nah, kemudian juga sama. Jadi SEM ini juga dia sifatnya mukosa mulut. Jadi apa namanya? Ketika Bapak Ibu membuatnya dinikmati pelan-pelan, ditahan di mulut sekitar 1 sampai 3 detik baru telan. Tahan lagi baru telan seperti itu. Jadi memang menikmatinya dengan santai, dengan senang hati gitu ya namanya Fitsol semuanya ini gitu. Nah, tujuannya buat apa sih? Yang tujuannya buat orang-orang kayak gimana nih gitu ya. Oh, ada juga saya minum Fitsol nggak ada merah-merah, hanya ngantuk. Memang reaksi orang beda-beda, Bu. Saya tuh yang pertama merah tadi muka apa namanya? Muka apa sih? Muka kepiting rebus. Yang kedua saya nggak ada apa-apanya. Yang ketiga ada lagi gitu. Seperti itu. Jadi memang setiap orang beda-beda gitu ya. Nah, kemudian apa namanya kalau misalkan ada orang yang mudah lelah, kemudian juga apa namanya mudah banget capek, itu cocok sekali dengan CM ini seperti itu. Jadi orang yang aktivitas tinggi seperti itu cocok banget minum CM. Kemudian kalau CN dan CE ini kan benar orang-orang yang memang apa namanya misal cepat bergerak, kemudian orang-orang yang merasa banget kekurangan nutrisi dan bahkan setiap orang bisa jadi kekurangan nutrisi seperti itu ya. Dan juga orang yang butuh antioksidan seperti itu. Next. Nah, eh nah ini nih ada fishball protein vegetarian gitu ya, seperti itu. Ini fishball protein vegetarian ini saya cerita aja. Jadi ada mengandung 22 jenis asam amino. Nah, ini kalau di tubuh kita itu kan biasanya kita makan daging, dipecah dulu ya protein dipecah menjadi asam amino, baru diserap ke seluruh tubuh. Nah, ini juga sistemnya juga sama, sistemnya melalui mukosa mulut juga sudah langsung bentuk sebagai asam amino. Artinya kalau sudah dalam bentuk sebagai asam amino dan peptida, jadi peptida itu 2 atau 3 asam amino direndeng dikit gitu ya, dibarengin dikit. Nah itu bisa langsung digunakan oleh sel tubuh kita seperti itu, ya kayak gitu. Nah jadi apa aja sih selain misalkan dengan asam amino lengkap, ada juga beberapa vitaminnya seperti ini yang disebutkan ada vitamin C, B2, B12, asam folat, dan besi ya. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya itu dari alga laut. Jadi buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang vegetarian yang benar-benar tidak makan daging misalnya, ini cocok sekali. Atau misalkan buat orang-orang yang aduh nih apa namanya? Kalau minum minyak ikan saya takut gemuk dan sebagainya kan ada yang seperti itu ya pikirannya. Nah, ini cocok sekali seperti itu. Kayak gitu. Jadi kelebihannya adalah sudah dipecah dalam bentuk kecil-kecil asam amino gitu ya. Nah, itu nanti apa namanya bisa langsung di mukosa mulut kemudian bisa langsung digunakan oleh tubuh secara cepat seperti itu dibandingkan kalau misalkan kita makan ngunyah dulu masuk lambung dulu kemudian masuk usus dulu itu baru bisa digunakan beberapa jam kemudian. Ada yang 8 jam, ada yang 12 jam atau bahkan penggunaannya ada yang sampai 48 atau 72 jam seperti itu.
Jadi memang ini kelebihannya adalah bisa digunakan oleh tubuh. Kemudian kalau misalkan teman-teman ada yang mau nge-gym, nah ini juga bisa digunakan untuk tambahan sebagai gym seperti itu. Ya karena kebiasaan gym butuh banget protein ya supaya nanti ada pembentukan otot seperti itu kan ya. Next. Nah, kemudian ada juga Fitsol omega 3 ya. Fitsol omega 3 ini diambil juga dari alga laut. Dari alga laut. Nah, kenapa diambil dari alga laut? Karena sebenarnya alga sendiri itu punya yang namanya omega 3 atau yang kita sebut juga dengan DHA, jenis omega 3-nya. Yang namanya omega 3 itu bantu untuk menurunkan kolesterol, LDL atau kolesterol jahat, kemudian menurunkan trigliserida. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kolesterol jahat kita sudah turun, kemudian LDL kita sudah pas normal, kemudian trigliserida kita sudah pas normal, maka kondisi kesehatan liver kita itu akan bagus, Bapak Ibu. Nah, kemudian juga liver kita itu tidak mengalami yang namanya inflamasi atau peradangan gitu ya. Kemudian kalau kondisi liver kita bagus, sistem detoksnya juga bagus, kita biasanya tingkat alergi kita juga akan rendah. Tingkat alergi beberapa makanan atau alergi kulit kita. Nah, kalau buat perempuan apa sih manfaat dari omega 3 atau DHA ini? Banyak banget. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau promil misalnya, seperti itu program hamil. Kemudian apalagi untuk misalkan kalau kehamilan pengen apa namanya pengen supaya otak janin itu jadi sehat seperti itu, kemudian juga apa namanya supaya apa namanya anak juga jadi sehat cerdas gitu kan, membutuhkan yang namanya DHA, kemudian supaya anak jadi nggak gampang alergi misalnya seperti itu. Nah, karena ini dibuat dari alga laut maka dapat diminum oleh vegetarian. Ya, seperti itu. Karena kan vegetarian nggak makan yang daging-daging ya, hewan-hewan ini seperti itu. Terus kemudian caranya juga gimana sih? Caranya juga sama, ditahan dulu di mulut gitu. Karena semua produk dari series Fitol ini dia apa namanya bekerja di mukosa, ya di bagian mukosa, lapisan mukosa seperti itu. Jadi begitu di mulut, diamkan sebentar, baru diminum seperti itu, kayak gitu. Baru ditelan gitu ya. Nah, apa namanya? Jadi yang namanya omega 3 itu kita semua udah tahu, selain buat lemak darah juga kalau misalkan punya masalah dengan otak yang rada-rada ngeheng gitu misalnya, ya, bisa jadi itu kurang omega 3 juga gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian keistimewaannya adalah tadi bisa langsung diserap oleh tubuh untuk jenis DHA-nya. Jadi tidak banyak digunakan oleh banyak hal dulu gitu ya, organ-organ lain langsung diserap oleh tubuh langsung ke tempat yang sakit seperti itu. Nah, kemudian juga untuk kesehatan mata yang namanya omega 3 itu bagus banget. Jadi buat anak yang matanya udah mulai minus-minus gitu misalkan, atau buat para bapak atau ibu yang bisa usia di atas 40 tahun matanya lelah banget, pernah ngalamin mata lelah, mata kering, ya itu bisa jadi karena ada kekurangan DHA seperti itu ya. Kemudian juga apa namanya untuk kesehatan jantung yang jelas dan pembuluh darah yang namanya omega 3. Next. Nah, kita ngomongin kelebihan dari Fitsol ini apa sih? Yang pertama, unsurnya banyak banget. Jadi kalau misalkan beberapa berapa zat ya, jadi ada lebih dari 13, ada lebih dari 15 mineral, kemudian ada lebih dari 30 jenis zat gizi, kemudian ada lebih dari sekitar beberapa di atas 10 antioksidan kayak misalkan apa namanya glutathione, terus kemudian ada yang namanya apa namanya eh, LSH glutation, kemudian ada superoksid juga seperti itu. Jadi banyak. Kemudian juga ada banyak banget trace mineral tadi unsur yang kecil-kecil gitu ya yang sangat dibutuhkan tubuh. Kemudian ada juga ultra trace-nya. Jadi kalau sekitar dikumpul-kumpulkan itu ada enzimnya juga, enzim yang untuk kesehatan seluruh lapisan sel tubuh kita kayak amilase, lipase dan sebagainya seperti itu ya. Itu kalau dikumpul-kumpulin itu ada sekitar 100 kurang lebih 140-an seperti itu dalam satu set ini. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu mau tambahkan dengan protein dan dengan tadi dengan apa namanya omega 3. Itu kan omega 3 juga asam lemak ya, asam lemak esensial, asam lemak yang penting untuk tubuh kita. Ingat Bapak Ibu, omega 3 itu tidak bisa dihasilkan oleh tubuh kita. Jadi memang harus masuk dari luar, artinya esensial gitu, penting. Ya seperti itu. Itu yang pertama. Jadi dengan banyaknya nutrisi ini, maka tubuh itu akan metabolismenya baik, kemudian unsur tadi ya dengan unsur oksigenasinya juga baik, jadi sirkulasinya juga baik. Jangka panjang ke depannya adalah kalau semua zat gizi kita tercukupi, maka tubuh akan sehat. Yang jelas
kita di sini berusaha untuk mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan kemudian kalau udah sakit apa ya kita bisa juga berikan feedstock kepada orang yang sakit seperti itu ya, gitu. Kemudian yang kedua adalah penyerapannya cepat tadi mukosa mulut begitu dia ada di bagian mukosa mulut kita kayak seperti apa namanya saluran-saluran kecil yang halus seperti itu ya kita bilangnya di bawah mulut ini kemudian di bawah lidah ini. Nah nanti ketika kita menahan sebentar dia akan masuk. Kemudian juga tidak hanya di mulut aja, ketika kita telan juga nanti akan juga masuk di bagian mukosa-mukosa bagian tubuh kita, organ-organ tubuh kita. Misalnya di area tenggorokan, kemudian ada mukosa lambung, kemudian mukosa usus dan sebagainya seperti itu. Terus lari ke peredaran darah itu lebih cepat lagi seperti itu. Nah, kalau misalkan kita yang sebatas kita makan dalam bentuk benar-benar makanan-makanan gitu ya, makanan-makanan itu akan memerlukan waktu yang sangat panjang gitu. Kayak misalnya kita makan ikan, nanti masuk lambung dulu 2 jam misalnya, terus kemudian masuk lagi, udah lambung 2 jam sampai 4 jam, nanti baru ke ususnya transit lagi misalkan, nanti begitu di ususnya transit lagi sampai 8 jam, begitu transit lagi gitu ya. Terus kemudian nanti misalkan sampai transit 24 jam, misalnya sampai transit baru bisa digunakan 48 misalnya seperti itu. Jadi kelamaan gitu ya. Nah, eh, pada kasus-kasus tertentu kita membutuhkan benar-benar zat gizi yang kita butuhkan dalam waktu cepat dan ini bisa dibantu dengan apa namanya Fitsol seperti itu. Nah, kemudian efisien mencapai sel terdalam. Jadi uniknya ini Fitsol ini adalah sel tubuh kita kan nggak semua 100% sehat ya Bapak Ibu, pasti ada aja nih kekurangannya. Misalnya saat ini lagi nyeri misalnya seperti itu. Oh, saat ini lagi gatel-gatel misalkan. Atau saat ini lagi kok lagi apa namanya? Lagi sakit kepala atau lagi sakit perut misalnya seperti itu. Pasti ada aja sel tubuh kita yang kekurangan gitu kan, yang kondisinya tidak seimbang, tidak sehat seperti itu. Nah, apa namanya? Kalau untuk yang sel terdalam ini maksudnya bagian tubuh mana sih yang kita saat itu sedang bermasalah seperti itu. Nanti sama dia tuh diisi dulu mana ya bagian sel tubuh kita yang bermasalah, baru nanti dia akan ke sel tubuh yang lain seperti itu. Jadi diisi dulu yang mana nih yang kurang gitu, baru nanti dilengkapi ke yang lain seperti itu. Jadi apa namanya sel yang rusak dulu, sel yang rusak, baru kemudian yang lain yang sehat-sehat diisi juga apa namanya zat gizinya oleh dia kayak gitu. Nah, dengan cara itu nanti lama-kelamaan yang namanya sel tubuh kita pelan-pelan semua bertahap menjadi sel yang sehat begitu. Seperti itu ya. Uh, Next. Oh, terima kasih nanti yang tanya jawab ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Yos dan juga Pak Jarot. Terima kasih. Oke. Oke, ya balik ke Pak Jos dulu, kita masih ada yang mau disampaikan. Ya, boleh. Terima kasih Bu Aci. Ya, kita beri aplaus juga untuk Bu Aci ya. Sudah sangat lengkap ya. Saya lihat tadi Bu Aci sudah jelaskan. Boleh di log out Bu, screen-nya Bu. Oh ya, Oke, Pak saya Ahmad akan tolong. bagikan screen saya. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu kalau kita simpulkan tadi yang disampaikan oleh Bu Aci, sudah terlihat slide saya? Fit Solution, solusi sehat sudah ada ya? Oke, jadi yang kita boleh simpulkan tadi yang Bu Aci bilang lengkap, cepat dan optimal, satu lagi efisien. Itu ya, kalau kita dengar apa keistimewanya Fitsol. Tadi lengkap 140 lebih macam ya Bu Aci ya. Saya waktu ketemu Profesor Wang waktu di Makau, beliau bilang menemukan 140 macam itu dari 1.000 lebih bahan yang diuji coba ya untuk kebutuhan sel manusia. Jadi beliau tuh mencoba bersama timnya yang sekitar 20 orang, itu lebih dari 1.000 bahan ya, baru menemu yang 140 itu. Ya, dari yang cocok memang yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh kita. Itu yang namanya lengkap. Jadi Bapak Ibu kalau ingat Fitsol, pertama apa keistimewaannya lengkap. Kedua dia Lengkap. cepat dan optimal. Nah tadi cepat kenapa? Karena melalui membran mulut ya, membran di mulut dan kerongkongan selaput-selaput lendir kita diserapnya lebih cepat ke peredaran darah lalu ke sel. Kemudian optimal, kenapa? Karena diserapnya bisa sampai 99% bahkan kata profesor tuh. Jadi ini yang saya ciptakan bisa menyerap sampai 99%. Luar biasa bukan? Kalau untuk yang konvensional biasa paling sekitar 15%-an. Itu pun kalau pencernaannya bagus.
Nah, ini dia ya yang perlu kita tahu, cepat dan optimal. Poin kedua dan ketiga, efisien yang tadi Ibu Astri sampaikan bahwa dia secara sistem radar ya, navigasi gitu. Kayak kita sekarang ada sistem auto apa namanya? Yang autonomous drive katanya ya, bisa nyetir sendiri. Nah, ini kalau mobil dengan mobil canggih kan bisa nyetir sendiri tuh. Nah, kalau ini si Fitsol bisa mencari sel-sel mana yang lemah, yang suhunya Hmm. kurang, yang kurang nutrisi, kurang oksigen, dia langsung cari. Karena menurut profesor ada namanya sistem ion, sistem pintu ion, bahwa kalau sel yang sehat itu pintunya tutup. Tapi kalau sel yang kurang sehat, dia buka pintunya. Justru dia menunggu nih kiriman nutrisi maupun oksigen yang dia butuhkan. Jadi itu namanya sistem pintu ion ya. Waktu itu profesor sempat sampaikan bahwa kenapa dia bisa ciptakan, bisa pakai navigasi radar itu, karena memang sel-sel kita tuh sudah kasih signal. Kalau yang sudah sehat, dia akan tutup pintunya. Tapi begitu dia kurang, dia akan buka. Jadi akan mudah sekali oleh Fitsol ini masuk. Itu dia kuncinya di situ, Bapak Ibu. Ya, kenapa dia bisa efisien, cepat, optimal, dan lengkap. Memang karena sudah nutrisinya lengkap. Banyak produk-produk lain mungkin lengkap, tapi diserapnya itu tadi 72 jam, ya baru tadi ya Bu Aci ya, sampai 3 hari baru nyampe ke sel kita. Kemudian yang diserapnya pun mungkin cuma 15%, ya kan? Dan juga nggak seperti ini canggihnya. Jadi memang mungkin ada yang lengkap produknya, tapi tidak canggih, prosesnya biasa saja konvensional gitu melalui pencernaan, kalau pencernaannya bagus, belum ususnya nanti kalau bocor dan sebagainya. Ya. Terus kalau kita lihat di sini, sertifikatnya juga, saya teruskan lagi, sertifikatnya dari Fitsol ini sudah lengkap ya. Terutama ini Hmm. Bapak Ibu, Lausanne Certification yang dari Swiss ini. Semua suplemen yang dikeluarkan dari negara Swiss harus melewati Swiss Vitamin Institute. Semua, karena ini diuji cobanya luar biasa ketat sekali, dan ini baru bisa lolos dipasarkan ke dunia oleh melalui Swiss Vitamin Institute ini ya di Lausanne, kota Lausanne. Kemudian ini sudah kita lihat ada sertifikat-sertifikat semuanya, dan kita perhatikan ada Singapore Green Label. Ini adalah satu dari negara Singapura ya, nggak mudah untuk bisa memberikan satu sertifikat-sertifikat untuk makanan-makanan kesehatan. Tapi Fitsol sudah memenuhi syaratnya di sini ya. Ini yang saya mau sampaikan. Kemudian kalau kita tadi lihat, tadi udah dirangkum oleh Bu Aci juga, saya sekarang perkenalkan mengenai produk ini dan di harga. Tadi ada yang nanya harga ya, begitu bagus produknya, berapa sih harganya? Nah, ini saya sampaikan di sini mengenai harga. Nah, kalau kita simpulkan, CN itu kita sebut cell nutrition, itu adalah 32 enzim di dalamnya ya. Kalau kita dengar enzim, wah ini namanya, kata Pak Jarod selalu ngajarin, harus ada bahan baku, harus ada tukang. Nah, tukang itu adalah enzim ya. Benar Pak Jarod ya. Nah, jadi bahan bakunya sudah komplit di cell nutrition, plus ada tukangnya juga, ada si vitamin mineral kan sudah lengkap tuh di nutrisi sebagai bahan baku. Ada lagi enzimnya Pak Jarot, jadi sudah ada tukangnya, ada bahan bakunya, dan ada tukang. Jadi kalau kita bikin rumah kesehatan, bahan baku sudah komplit, tukangnya ada 32 tukang di sini yang akan mengerjakan bahan baku kita nih jadi rumah sehat kita nih. Belum lagi ditambah probiotik yang aktif, sehingga banyak orang yang minum CN itu pencernaannya akan sangat-sangat lancar dan membaik gitu ya, yang tadinya bermasalah. Kemudian untuk CE, sel energi dirangkum adalah sebagai oksigen yang penuh dengan nutrisi yang mengandung oksigen dan bisa membuka jalur sel tadi yang Bu Aci sampaikan, dan meningkatkan suhu tubuh ya. Bapak Ibu pernah dengar nggak ada obat yang bisa meningkatkan suhu tubuh? Adanya obat yang menurunkan suhu tubuh kan? Nggak pernah ada obat yang bisa menaikkan suhu tubuh. Tapi makanan yang Profesor Wong ciptakan bisa meningkatkan suhu tubuh. Tadi kalau kita lihat video-video tadi, yang minumnya pakai air es aja, kerasa ke perutnya hangat. Nah ini, minumnya pakai air dingin, tapi di dalam perut jadi hangat. Kenapa? Karena suhu naik. Jadi ini yang kecanggihannya, bisa menaikkan suhu badan kita ya, yang tadinya dingin-dingin, yang kurang. Karena Bapak Ibu kalau turun 1 derajat ya, suhu kita turun 1 derajat itu imun kita turun 30% Bapak Ibu. Tapi kalau suhu kita meningkat 1 derajat, maka imun Bapak Ibu akan naik 5 sampai 6 kali. 500 sampai 600% Bapak Ibu. Kok perbandingannya gitu Pak? Ya memang begitu. Itu sudah diteliti oleh para pakar kesehatan di dunia. Bukan hanya Profesor Wang. Saya punya satu buku namanya Mukjizat Suhu Tubuh. Itu orang Jepang yang membahas. Seorang dokter dari Jepang dan juga di Amerika. Ini bukunya Bapak Ibu. Mukjizat Suhu Udah Tubuh. punya dari dulu ya. Ya ini saya sudah baca dari, baru ngeh lagi dari profesor kemarin kasih lihat. Ya, Mukjizat Suhu Tubuh. Oke ini dia kalau ada yang lihat ya. Nah Bapak Ibu ini adalah
perlunya suhu tubuh dan CE sudah tercantum di sana. Kemudian si M adalah untuk detox yang tadi Bu Aci sampaikan. Sel-sel kita perlu bersih ya, perlu bersih dari toksin-toksin ya, makanya di detox lalu di masalah-masalah tulang, sendi dan saraf otot ini akan dibantu perbaikannya di si M ini ya. Jadi ini kombinasi yang sangat luar biasa Fit Solution. Tadi yang protein dengan omega itu coming soon ya, karena masih diurus izin POM-nya. Tapi kalau tiga ini sudah siap untuk Bapak Ibu nikmatin dan bisa untuk membantu kesehatan sel Bapak Ibu semua. Ya, ini harga-harganya Bapak Ibu, harga satuannya Cell Nutrition ini 600 gram 1.350.000. Kalau CA ini 850.000 dan CM itu 750.000. Ini satu set ini untuk konsumsi 1 bulan kalau kita konsumsinya sesuai sendok takar yang dianjurkannya. 1 sendok takar besar campur 3 sendok kecil, 3 sendok takar yang kecil, ya kan? Itu untuk konsumsi 1 bulan. Tapi pada beberapa orang yang memang membutuhkan, itu boleh ditambah terutama sel energinya atau sel mineralnya kalau memang ada yang membutuhkan tambahan, ya. Contoh kayak tadi Bu Tuti ya, ada yang kok kayak saya tidak merasakan apa-apa ya kalau dengan takaran normal. Coba Bu Tuti tambahin CE-nya, ya, tambahin sel energinya 1 skop aja, jadi 4 gitu ya. Coba lihat Bu reaksinya, karena pasti itu akan pintunya terbuka lebih banyak dan oksigen akan masuk lebih banyak. Cobain ya Bu, 1 sendok takar CN tambah 4 sendok CE. Coba rasanya Ibu gimana? Karena yang sudah-sudah kalau memang kok kayaknya saya belum ada reaksi, itu pada beberapa orang terjadi. Nah itulah CE-nya ditambahkan, ya. Kemudian kalau CM itu cara minumnya tadi sudah dijelaskan ya Bu Acinya, minumnya sore hari dan maupun malam hari. Nah Bapak Ibu, yang protein sama omega saya tidak bahas karena itu adalah masih sedang proses untuk POM-nya. Kita fokus di tempat 3 itu tadi saja ya. Nah untuk tips cara penyimpanan Fitsol tadi sudah saya tambahin sedikit di sini, harus tutup rapat setelah dibuka ya. Kalau dibuka dari aluminium foilnya itu harus tutup rapat karena tidak ada penutup plastiknya begitu. Lalu simpatnya di tempat yang sejuk dan kering ya, di bawah 30 derajat ya kurang lebih. Dan lebih bagus juga kalau bisa disimpan dalam kulkas ya. Hmm. Jangan simpan Fitsol di tempat panas atau terik kena matahari langsung karena kan enzim-enzimnya nanti bisa keganggu ya, fungsi-fungsi enzimnya itu karena kan Fitsol itu kan ada CN mengandung banyak sekali enzim di sana ya. Jadi Bapak Ibu ini tips cara penyimpanan. Nah, kalau untuk harganya tadi sudah Bapak Ibu lihat ya, 1.350, 8,5, 7,5. Total kalau ecer-eceran semua ini satu satuan 2.950.000 ya. Ini sudah sangat murah Bapak Ibu kalau kita bandingkan dengan kualitas yang begitu lengkap ya, isinya begitu lengkap dengan teknologi canggih penyerapan melalui mukosa mulut dan juga penyerapan yang bisa sampai 99% ya. Ini yang luar biasanya produk ini. Nah, harga satuannya 2.950, tapi kalau harga paket ngambil satu set 3 kaleng ini harganya menjadi 2.600.000 rupiah saja Bapak Ibu ya, diskon 350.000. Dan bagi yang belum menjadi member Apotek PHS maupun member KK Indonesia, Bapak Ibu otomatis akan terregister menjadi member KK Indonesia tanpa harus membeli paket lain lagi ya. Cukup membeli paket Fitsol ini seharga 2.600.000, maka Bapak Ibu sudah menjadi eh, member daripada KK Indonesia maupun Apotek PHS dan bisa menikmati diskon-diskon lagi kalau Bapak Ibu nanti belanja ulang ya, diskon minimal 10% sampai ke 30 sampai 40% Bapak Ibu dengan paket-paket hematnya nanti. Jadi inilah kelebihannya promo spesial buat Bapak Ibu dari harga total satuan 2.950.000 didiskon menjadi 2.600.000. Plus kalau yang belum member free membernya. Begitu Bapak Ibu. Jadi inilah harga spesial dari promo launching ya kalau kita boleh bilang ya, harga launching karena ini baru di launching tanggal 18 Maret kemarin ya, jadi masih hot sekali kita nih bulan April, tanggal 20-an April, jadi sekitar 1 bulanan baru nih. Jadi ini masih dalam promo launching. Baik Bapak Ibu, itu yang mau saya sampaikan. Semoga ini jadi satu tambahan manfaat dan kita akan lanjut kepada Q&A ya Pak Jarot ya. Oke, Oke, Pak. dari catat ya semua harganya ya. Terima kasih. Ya, ini saya akan bacain pertanyaan yang ada ya. Ya, Nanti yang jawab bisa Bu Haji atau Pak Jos. Yang pertama ada dua penanya, jadi gabung jadi satu adalah, atau mungkin langsung saya bacakan dua pertanyaan ya dari beberapa penanya. Yang pertama, bagaimana dengan orang kanker? Yang kedua, orang ginjal yang harus membatasi mineral, apa boleh
CN mineral atau hanya yang CN yang feed soil energi dan nutrisi CE dan CN dan CE aja kalau yang orang ginjal. Ya, pertama kanker, kedua ginjal Bu Aji. Hmm. Kalau untuk kanker kan sebenarnya diperlukan itu yang pertama selain nutrisi juga energi ya, Pak ya. Kalau misalkan kurang energi, terus kemudian juga kurang oksigen, itu juga sel kanker tuh demen banget kalau misalkan dia kurang oksigen. Jadi sebenarnya kalau kita baca aturan di sini untuk yang apa namanya CN dan semuanya bisa sampai kepada 2 sampai 3 kali pemberian seperti itu. Jadi misalnya kalau yang pagi, jadi CN itu bisa dua dua scoop dalam satu hari, tapi dibagi dua ya Pak ya. Tadi yang bertanya, jadi misalnya satu bangun tidur ya, 1 jam sebelum makan pagi atau bangun tidur, satu scoop besar CN plus 4 scoop kecil CE, itu yang paginya gitu kan ya. Nah, terus kemudian nanti 1 jam sebelum makan malam ya atau sebelum makan sore itu 1 scoop besar CN plus 4 scoop kecil CE itu 1 jam sebelum makan sore atau malam. Nah, terus kemudian CM-nya. CM-nya ini kan kalau di sini kan aturannya 3, tapi bisa bisa dinaikkan juga menjadi 4 atau menjadi 5 untuk yang apa namanya untuk yang cancer gitu ya. Jadi eh, diminumnya itu antara jam 2 sampai jam 4. Kalau misalkan di sore-sore silahkan, berarti kan dibagi 2 ya, 2 kali pemberian. 5 scoop kecil antara jam 2 sampai jam 4 sore, itu 5 scoop kecil. Terus kemudian yang malamnya itu 1 jam setelah makan malam 5 scoop kecil lagi, seperti itu. Kayak gitu caranya, gitu. Terus orang Itu yang ginjal. untuk apa namanya nah untuk ginjal ini kita memang harus berhati-hati sekali karena kan kalau ginjal itu kan kita akan melihat dari nilai berapa laju glomerulusnya seperti itu ya, seperti itu Pak. Nah, kalau misalkan laju glomerulusnya udah di bawah 30 gitu kan, udah misalkan udah cuci darah dan sebagainya, kita harus hati-hati dengan CM. Nah, ada baiknya tuh kalau udah dengan seperti itu kita lebih baik apa namanya untuk CN atau CE-nya kalau dia masih masih misalkan di atas 30 kita masih bisa berikan. Tapi kalau misalkan di bawah 30 lebih lebih baik kita konsultasi dulu kepada dokter seperti itu. Karena nanti takutnya karena ada beberapa kayak misalkan orang yang dengan gangguan ginjal itu untuk kayak misalnya mineral yang sifatnya kalium misalnya tidak bisa terlalu tinggi seperti itu. Jadi saran saya sih sebaiknya lebih baik konsultasikan aja pada dokter dulu Pak, seperti itu. Apakah ada mineral-mineral yang bertentangan atau misalkan yang tidak disarankan untuk dari CN, CM atau CI ini. Seperti itu aja dulu Pak, gitu. Oke. Ya. Hmm. Berikutnya soal diare. Mungkin saya bagi Oh, dua. diare. Bentar, saya tambahkan pertanyaannya juga sekaligus gini. Ada Hmm. orang yang minum CN dan CE, ya, ini lalu menjadi diare. Nah, pertanyaannya yang pertama gini, kalau diare itu kan bisa healing krisis, tapi bisa bisa alergi, bisa juga karena bakteri yang lain, bukan karena minum ini. Gimana bedainnya bahwa itu healing krisis atau emang itu lagi bermasalah? Yang kedua, apabila minum dan lalu diare itu di stop atau diteruskan? Oh gitu. Nah kalau apa namanya, kalau diare bisa juga. Sebenarnya kalau diarenya dia tidak sampai parah, tidak sampai bikin lemas atau apa gitu ya, tidak sampai yang kayak misalnya sampai perutnya sampai sampai pokoknya sampai pengen bikin pingsan gitu istilahnya gitu ya sebenarnya seperti itu. Itu bisa jadi kemungkinan adalah healing krisis seperti itu. Ini diare sampai parah banget apa termasuk diare ringan atau gimana ya Pak? Nah, itu nggak ada pertanyaannya nggak ada tuh. Yang pasti kalau kalau diarenya itu tanpa disertai rasa sakit yang melilit, itu kemungkinan besar dia healing krisis ya Bu ya. Seperti Tapi itu. kalau Tapi kalau diare sampai yang kayak maaf nih, kayak air-air moncor-moncor seperti itu ya, bisa jadi juga ada karena unsur alergi juga dari situ, bisa jadi juga memang karena apa namanya ada unsur misalnya dia makan atau apa gitu yang apa namanya yang dia tidak diare melit dan sampai cair melit kayak perut begini ya Bu. itu makanan yang lain ya, mungkin makan bukan karena
fitsolnya, tapi karena mungkin dia bersama makan apa yang lain gitu kan. Seperti gini, Visual ini kan tidak harus yang satu scoop, satu cukup besar dan sebagainya gitu ya. Untuk orang yang misalnya pernah punya gangguan dengan perut, gangguan dengan pencernaan, itu bisa dimulai dari setengah aja. Jadi misalnya setengah setengah apa namanya, setengah cm gitu, setengah cm, terus kemudian sama dicampur sama 1,5 CE seperti itu. Nanti kemudian untuk yang CM-nya juga 1,5. Jadi kita belajar untuk bertahap seperti itu. Karena setiap orang itu reaksinya sangat berbeda-beda dan tidak ada tubuh kita yang semuanya sama semua seperti itu. Kayak gitu, Pak. Jadi bisa Betul, dimulai orang yang dari punya yang kecil kayak gitu. Nanti betul yang punya kalau dia masalah pencernaan ya. iya, kalau dia nanti sudah mulai baik, nanti baru dinaikkan lagi satu lagi. Nanti tergantung kebutuhannya. Kalau dia satu satu CN sama 3 CE dan 3 CM sudah baik, kalau dia ada kebutuhan lain, misalnya karena misalkan gampang lemas atau misalnya energinya mudah terkuras dan sebagainya, bisa naik ditingkatkan lagi. Misalnya CM-nya dinaikkan seperti itu, CE-nya dinaikkan seperti itu, kayak gitu. Oke, Kak. Mungkin pertanyaan ini saya bacakan untuk Pak Jos kali ya. Pak Jos Pak, kayaknya udah pernah mungkin pernah sedikit saya menjawab. mau tambahkan yang mengenai healing crisis ya. Jadi, eh, waktu saya ketemu profesor, sudah kita tanyakan mengenai healing crisis itu. Beliau sampaikan, kalau seseorang itu ingin sembuh, pasti melalui krisis. Bicara sembuh ya, bicara sembuh dari penyakit kronis, pasti akan melewati krisis, karena sudah terlalu lama masalahnya. Kalau nggak tahan dengan krisis ya kembali lagi nggak sembuh-sembuh begitu. Jadi kalau pilihannya antara dua, mau melewati krisis atau tidak. Kalau melewati krisis maka akan sembuh gitu loh. Jadi percayalah gitu karena memang beliau tuh sering menangani itu. Ada yang tambah nyeri, ada yang diare dan sebagainya. Tapi menurut profesor bilang bahwa memang kalau mau kesembuhan itu melalui krisis dulu. Kalau mau nyaman-nyaman saja ya makan obat terus begitu seperti kembali lagi seperti semula. Jadi Bapak Ibu, kalau memang kita konsumsi dan ada satu krisis yang seperti tadi ya, mungkin seperti tadi ada merasa diare atau merasa jadi lebih nggak enak, merasa lebih nyeri, Bapak Ibu coba kita bertahan supaya kita bisa melewati krisis itu dan kesembuhan yang kita bisa dapatkan. Karena sedang diperbaiki itu selnya, sedang dikasih nutrisi, sedang dikasih apa tuh dibersihkan, sedang ada apa tuh oksigen masuk. Nah, jadi mungkin bisa ada yang terasanya lebih nggak enak daripada yang biasa. Itu namanya disebut reaksi perbaikan atau healing krisis. Dan kan kalau kita krisis baru bisa heal. Kan heal itu sembuh artinya Bapak Ibu. Jadi healing crisis. Jangan takut dengan krisis, jangan khawatir, tahan aja ya. Bertahan dan Anda bisa lewati itu, maka kesembuhan yang bisa kita dapatkan. Karena memang tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit Bapak Ibu kronis. Kalau saya lihat ya, waktu itu profesor bicara, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit. Obat tidak bisa menyembuhkan penyakit. Nutrisi bisa nyembuhin penyakit nggak? Nggak bisa. Jadi yang bisa nyembuhin penyakit apa? Sel. Jadi menurut profesor yang bisa menyembuhkan apapun penyakit, termasuk kanker dan penyakit-penyakit apapun, sel tubuh kita sendiri. Ya, kalau Bapak Ibu sering dengar ada stem cell, ada sel apa semua ngomongnya sama sel. Jadi sel food dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu kalau kita mau sembuh, bukan pakai obat, jelas. Bukan hanya nutrisi, tapi sel. Nah, sel yang sehat bisa menyembuhkan penyakit apapun. Nah, gimana supaya sehat selnya? Ya harus butuh nutrisi, balik lagi, butuh nutrisi dan oksigen. Itu dua kuncinya. Jadi, sel yang sehat lah yang menyembuhkan penyakit, bukan nutrisinya langsung, tapi nutrisi bisa itulah yang dibutuhkan oleh sel kita. Oke, kita Nah, lanjutkan dulu Pak ke kayak pertanyaan gitu, Pak. berikutnya. Ya. Ya, jadi tambahan supaya healing krisisnya teman-teman jadi nggak usah khawatir gitu dengan healing krisis. Nah, Oke, ya. silahkan. Ya, yang pasti tadi yang udah dijelasin mengenai healing krisis seperti kulitnya merah-merah, gatal itu yang lebih 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 wajar dan banyak terjadi. Oke, kita Ya, lanjutkan. Itu di kemasannya ada tulis bahwa ibu hamil dan menyusu tidak boleh. Nah, itu kenapa, Pak? Ditulis demikian. Bu Aci dulu silahkan. Ya, Kalau Eh, jadi kan apa memang tidak boleh? sebenarnya kan ini kan aturan POM ini emang ada banyak ya Pak ya. Jadi misalnya karena apa namanya POM ini menyantumkan bahwa untuk ibu hamil dan menyusui sebaiknya tidak konsumsi. Jadi sebaiknya memang kalau misalkan itu dikonsultasikan aja ke dokter dan kemudian apa namanya kalau kita lihat di sini kan untuk ibu hamil memang sebenarnya dibutuhkan gizi juga. Namun ada beberapa hal yang sifatnya misalkan dianggap bisa terlalu meningkatkan energi atau meningkatkan stimulan misalkan seperti itu, merangsang gitu ya. Nah, itu juga yang akan menjadi pertimbangan dari POM sendiri. Jadi akhirnya ada tulisan untuk
tidak untuk ibu hamil dan menyusui. Tapi sebaiknya konsultasikan aja ke dokter untuk yang lebih baiknya. Karena biasanya kalau ibu hamil dan menyusui itu kan dia juga suka minum juga beberapa vitamin gitu ya. Nah, nanti itu apakah ada interaksinya atau tidak, nanti bisa dikonsultasikan seperti itu. Gitu. Jadi tulisan mengenai untuk ibu hamil dan menyusui nggak boleh itu lebih dari saran dari BP POM-nya dan bukan dari produser dari Pak Prof. Wiliwangnya Iya, ya. iya. Betul. Namun Oh, memang ada baiknya juga dikonsultasikan juga gitu, Pak. Biasanya memang begitu. Karena yang namanya apa namanya suplemen ini memang selalu kalau untuk ibu hamil selalu disarankan ke dokternya, biasanya begitu. oke. Gitu. Yang ini Oke. saya tambahkan sedikit Pak. Jadi waktu itu sempat kami tanyakan juga langsung ke profesor. Jadi memang jadi Bapak Ibu kalau secara profesor formulator bilang nggak masalah asal di atas 2 tahun. Untuk anak-anak di atas 2 tahun oke. Ibu hamil juga nggak ada masalah menurut beliau. Tapi secara POM tulisnya seperti itu. Jadi silahkan kembali lagi kepada Bapak Ibu. Mau yang ikut formulator atau ikut POM terserah. Tapi tadi Bu Aci sampaikan silahkan konsultasikan juga nggak masalah. Tapi kalau secara formulator seperti itu infonya. Silakan, Fajar. Apakah ini produk tiga-tiganya ini sudah ada halal, sertifikat halal? Karena saya juga cari-cari di sininya kok nggak ada ya. Kalau kayak di produk yang lain dari KK kan Romil gitu jelas ada logo halal ya. Tapi untuk Fitsol ini saya lihat di tiga kemasan yang saya pegang, tiga-tiganya tidak ada. Halalnya ini masih halal dari luar negeri dan apa namanya nanti kita coba akan tanyakan untuk ke bagian legalitas apakah juga akan apa namanya disusun untuk halalnya untuk Indonesianya seperti itu Pak gitu. Oh ya, Nanti ya nanti coba akan kita informasikan kembali nanti. Saya akan apa namanya infokan ke Pak Yos gitu. Hmm. oke. Ya ini dia. Logo halalnya masih di sini nih. Ada halal certified Oh yang di hijau. brosurnya ya, di katalognya ya. Ya, di Ya katalognya ada. gitu. Sedang diurus ke MUI kayaknya seperti itu. Hmm. Oh, Ya, tentunya ada sertifikat halal. Oh ya ini ini yang yang sebelah kiri bawah ini halal ya. certified. Jadi yang edar di negara lain sudah muncul ya. Sudah. Ya biasanya biasanya Malaysia kalau misalnya ya. dari BPJPH itu kalau walaupun ada halal dari luar negeri juga harus mengurus kehalalnya kita juga kan Indonesia gitu Pak. Nanti kita akan coba tanyakan ke bagian legalitas gitu. Ya. Ini pertanyaannya kalau misalnya orang minum terus gatal-gatal merah-merah itu terjadinya bakal berlangsung berapa lama tuh kira-kira? Setiap orang tuh beda-beda Pak. Karena kan biasanya karena kan metabolisme tiap orang tuh yang pertama kan beda-beda. Ya ada orang yang apa namanya metabolisme cenderung lambat, kemudian nanti dia begitu menerima suatu nutrisi yang banyak, tiba-tiba dia kaget blast gitu kan dipercepat, akhirnya pembukaan jalur sirkulasi buka semua, oksigen meningkat semua, timbul kayak gitu seperti itu. Nah ada orang yang bertahap, jadi ada yang kelihatannya sekarang cuman yang merah sedikit gitu. Terus kemudian yang kedua nanti merahnya tambah banyak gitu. Jadi tergantung dan itu tergantung juga pada kondisi tubuh kita saat itu juga. Jadi kalau kondisi tubuh kita fit kemungkinan ada reaksi tapi tidak sampai uh, merah banget gitu misalnya seperti itu. Kalau misalkan kondisi tubuh kita lagi tidak fit seperti tadi Fitsol itu dia juga mengisi kekurangan-kekurangan yang rendah tadi, energi yang rendah, apa namanya oksigen yang rendah, suhu tubuh yang rendah dan zat gizi mana yang rendah. Nah, itu bisa jadi muncul reaksinya. Jadi reaksi itu bisa jadi agak lama juga Pak, nggak harus sehari dua hari setiap hari kita apa namanya setiap kali kita minum Fitsol, tapi juga bisa berkepanjangan dan bisa pendek juga gitu. Masing-masing orang berbeda-beda gitu. Ya. Oke, yang pasti Hmm. saya sendiri waktu minum pertama kali itu kuping saya merah banget, tangan saya juga gatel-gatel, lalu kayak Iya. merah-merah, itu yang pertama kali. 2-3 hari kemudian kuping udah nggak merah, udah nggak, tangan udah nggak merah-merah, tapi masih gatel-gatel dikit. Lalu minggu kedua Ya. saya sudah tidak gatel, sudah tidak merah, tapi kayak kayak gereng, kayak kesemutan gitu. Itu minggu kedua. Jadi saya udah minum udah 1 bulan ya. Nah sekarang ini ada efek kayak gatel, tapi dikit sekali, ya dikit sekali. Jadi memang ada yang 2 minggu selesai dan 3 minggu selesai, ada yang Hmm. karena kondisi tubuhnya kurang bagus, misalkan mungkin sampai 2 bulan, 3 bulan itu. Kalau saya pribadi aja sih, pengalaman cerita yang pertama kali saya minum Fitsol itu waktu di Pullman itu, acara tanggal 18 tuh malu banget gitu, muka sampai merah udah kayak apa tahu gitu kan, udah kayak kepiting rebus, dan itu nggak cuma 1 jam 2 jam aja itu sampai pulang sampai besok pagi masih merah gitu kan. Nah itu kan memang sih
Saya pribadi kan memang punya masalah dengan gangguan imun kan. Jadi saya punya riwayat psoriasis yang cukup panjang, misalnya dari kecil, kemudian sama dia kan berusaha untuk dibuka semua seperti itu kan, jadi sampai 2 hari seperti itu. Kemudian yang kedua kalinya minum Fitsol itu agak mendingan, muka nggak merah, tapi pipi udah masih merah kadang-kadang gitu ya, masih ada merahnya dikit. Terus kemudian eh, 2 jam 3 jam kemudian udah mulai hilang, tapi bagian lain dari kondisi psoriasis saya masih kurang, itu masih ada kemerah-merahan, tapi kemudian berapa hari kemudian dia sudah mulai tipis kayak gitu. Nanti kalau saya tingkat stres tinggi terus kemudian merah lagi, kemudian timpa lagi dengan Vitsol, itu agak lebih mending lagi. Jadi memang Vitsol ini keistimewaannya seperti tadi. Dia mengisi bagian-bagian yang mana yang kurangnya gitu, kemudian dilengkapin, kemudian dan di situ bisa jadi muncul reaksi seperti itu. Sistem Dan itu setiap radarnya itu orang dia. tadi benar-benar beda-beda gitu. Oke, ini ada pertanyaan saya baca beberapa sekaligus. Ya, yang pertama mungkin Pak Jos bisa bantu nih karena udah ketemu profesornya berkali-kali dan karena yang menemukan adalah seorang profesor yaitu Profesor Willy Wang. Ya, waktu dia disertasi dan mencapai keprofesorannya menemukannya ya pasti ada jurnalnya. Tapi mungkin kalau bisa dibantu nanti Pak Jos bagikan link-link jurnal yang terkait, maka saya akan ikut bagikan ya. Nah, Ya. berikutnya adalah eh, apakah Fitsol ini satu untuk bisa pengganti sarapan, kedua apabila sedang intermittent fasting waktu jendela puasa, apa Fitsol ini boleh diminum? Kalau kayak Niwana kan boleh karena dia nggak ada kalorinya. Nah kalau Fitsol bagaimana dengan Fitsol? Hmm. Nah, apa namanya? eh kalau Untuk yang pengganti sarapan apa menambah sarapan apa? atau hanya pengganti sarapan? Kedua waktu puasa di jendela puasa waktu intermittent fasting apa boleh Fitsol? Kalau apa namanya? Kalau pada tadi pengganti sarapan, sebenarnya pengganti sarapan tuh yang idealnya itu Fitsol yang protein ya, Pak Jos ya. Oh, yang Kita kan belum ada tahu punya ya. Fitsol protein. Kayak gitu. Kalau protein kan lebih full untuk apa namanya mengisi gitu ya. Hmm. Nah, ini memang apa namanya banyak bahannya Pak untuk CN, kayak misalkan bubuk ini dan bubuk ini seperti itu kan banyak banget kan, ada bubuk bayam dan sebagainya. Cuma kan ukurannya itu kan tidak terlalu tinggi ya. Kalaupun misalkan dia untuk sarapan itu, pengganti sarapan itu bisa jadi nanti dia jam 10 untuk mungkin agak sedikit lapar lagi, dia bisa makan sayur misalnya seperti itu kayak gitu. Nah, yang bisa jadi untuk ganti sarapan adalah visual protein. Kalau misalkan tadi kita lihat, karena dia mengandung protein yang tinggi, sehingga dia bisa cukup kenyang juga, seperti itu, Pak. Kayak gitu. Nah, untuk yang intermittent fasting, ini kalorinya tidak termasuk yang tinggi banget, Pak. Karena isinya kan berupa vitamin, berupa mineral gitu ya, berupa serat. Jadi kalau misalkan intermittent fastingnya misalnya bukanya jam berapa? Misalnya bukanya jam jam 10 atau jam 12 gitu ya, sebenarnya dia masih bisa diminum pada saat pagi seperti itu. Kayak gitu. Jadi kayak modelan kayak seperti modelan apa namanya dulu SGF gitu kan, yang tidak terlalu berat begitu. Berapa pertanyaan sekaligus deh, saya bacakan sekaligus ya. Satu, apakah orang tiroid boleh minum? Kedua, diabetes. Tiroid, tiroid sama diabetes. Pertanyaan ketiga Hmm. sekaligus, apakah CN mengandung susu? CN mengandung susu yang eh, apa namanya sel nutrisi, ya. Hmm, hmm. Tiroid. Kalau tiroid itu kan sebenarnya kekurangan beberapa zat ya, kekurangan beberapa mineral, kayak misalkan iodin atau misalkan iodium. Terus kemudian juga kekurangan juga beberapa mineral penting kayak misalkan selenium, kemudian ada juga yang namanya vanadium dan sebagainya, itu banyak banget kalau kita mikir. Jadi silakan bisa dibantu untuk gangguan tiroid. Jadi kalau untuk yang tadi orang-orang sehat kan aturan pakainya boleh misalkan CN-nya 1 misalnya seperti itu kan. Terus kemudian apa namanya C CN-nya misalnya 3 seperti itu. Nah, untuk orang yang punya gangguan sakit itu CN bisa dinaikkan jadi 2 atau jadi 3. Jadi misalnya CN-nya 2 seperti tadi, satunya itu pagi gitu ya dicampur dengan CE-nya misalnya 4 atau 5 scoop kecil seperti itu, CE-nya 1 scoop besar diminum 1 jam sebelum apa namanya 1 jam sebelum eh, makan tadi ya, sebelum makan. Terus kemudian nanti untuk yang CM-nya, ini kan CM-nya juga
ada beberapa mineral-mineral penting kan, kayak misalkan vitamin D gitu kan. Terus kemudian juga ada beberapa yang dia penting juga untuk gangguan pada hormon tiroid, misalnya seperti itu, ya kayak magnesium seperti itu. Nah, ini bisa juga dinaikkan menjadi 2 kali lipat ya. Jadi biasanya normalnya 3 bisa jadi 5 seperti itu Pak. Jadi 5 skup kecilnya antara jam 2 sore atau jam 4 sore sampai dengan jam 4 sore. Kemudian untuk yang limanya lagi skup kecilnya itu 1 jam setelah makan malam atau sebelum tidur seperti itu. Nah, hanya catatan pada beberapa orang kadang-kadang ketika minum CM ini sebelum tidur suka ke belakang gitu ya, agak kencing gitu, agak banyak. Jadi boleh dia 1 jam setelah makan atau 2 jam sebelum tidur seperti itu. Gitu. Karena ada Gitu untuk proses yang ya. diabetes. Pak Yus mau nambahin? Nggak, itu aja Bu, silakan. Dan mungkin yang untuk diabetes Oh, pertanyaannya tuh bisa ditambahkan gini. Soalnya kan kalau waktu minum rasanya manis tuh. Nah, mungkin mungkin itu manisnya oh, manis dari mana itu? iya. Ah, jadi kalau misalkan di sini kita lihat kan di sini ada yang namanya fruktosa seperti itu kan. Nah, fruktosa itu tersebut sebenarnya pada dasarnya memang kalau di mulut kan manis ya. Nah, tapi yang kita keistimewaannya di sini adalah untuk yang fitsolnya ini dia fitsol series ibaratnya gitu ya semuanya. Dia punya indeks glikemik yang rendah. Jadi indeks glikemik itu di bawah dari 25. Jadi memang apa namanya dia bisa untuk orang dengan apa namanya diabetes seperti itu. Jadi silahkan untuk minum Vitsolnya itu 1 scoop besar CN plus 3 scoop kecil apa namanya CE gitu ya 1 jam sebelum makan ya. Kemudian untuk malamnya itu CM-nya sore gitu ya sore jam 2 sampai dengan jam 4 atau 1 jam setelah makan malam itu 3 scoop CM seperti itu gitu Pak gitu. Nah, Oke. kemudian juga kalau misalkan mau dikombinasikan dengan apa suplemen keke yang lain juga silahkan gitu. Oke, Ya. saya tambahin sedikit untuk yang mengenai rasa manis ya. Kan kalau ini kan Hmm. rasanya memang manis gitu. Jadi kenapa Hmm. dibuat seperti ada rasa manisnya? Karena memang manis itu kan banyak orang suka ya. Kalau kenapa? Karena memang menurut profesor, beliau punya teman orang Prancis yang namanya Mister Nose dan Mister Mouth, mulut. Jadi dia harus hidungnya diciumnya wangi dan di mulutnya terasanya enak. Apa yang membuat seperti enak? Biasanya manis kan? Nah, jadi akhirnya ditemukanlah bahan-bahan yang namanya fruktos oligosakarida. Jadi bukan fruktos biasa ini, bukan fruktosa biasa, tapi dia fruktosa oligosakarida yang memang tidak dimasuk tidak sampai diproses sampai kepada insulin dan sebagainya. Makanya glikemiknya dia rendah ya di bawah 55 bahkan upload ke gulanya pun akan rendah. Lalu ada stevia juga, tapi itu stevianya pun yang selain fruktos juga ada stevianya. Jadi itu yang membuat seperti ada rasa manisnya, karena memang banyak orang suka dengan rasa manis. Jadi ini makanya disebut makanan sel paling enak di dunia, Bapak Ibu. Seperti itu, ya. Stevia itu zero kalori ya Bapak Ibu ya. Jadi Ya, stevia itu zero kalori, lalu yang oligosakarida itu walaupun dia rasanya manis, tapi dia sebenarnya serat, serat yang rantai panjang. Itu betul. malah menjadi prebiotik, itu serat. Jadi dia bukan glukosa, bukan fruktosa. Jadi lihat di nama belakangnya yang oligosakaridanya. Ya, Oke. begitu tambahan. Ya. Terus tadi CN mengandung susu tidak ya itu karena dia bahannya sayur buah Sayur eh buah, ya sayur tidak buah ada bijian juga ya, seperti itu. Hmm. tidak ada yang dari susunya ya bahkan boleh bisa disebut vegan juga nggak ya, juga boleh. Oke. Terus cara beli lewat member ya jadi Bapak Ibu harus menjadi member kalau belum jadi member maka bisa menjadi member nanti Pak Jus akan terangkan di saat penutup tapi menjadi member lewat pengundang Zoom ini diundang oleh siapa ya atau kalau yang sudah member ya tinggal menjadi apa tinggal beli ya di aplikasi yang belum harus jadi member. Oke. Terus yang sudah cuci darah tadi sudah jelasin ya kalau ada masalah ginjal yang sudah sampai cuci darah sebaiknya konsultasi ke dokternya. Terus yang sudah Pak Jarod, saya expired tambahkan sedikit. ya. Waktu itu kami sempat bertanya kepada profesor mengenai masalah cuci darah. Memang itu EFGR yang tadi disampaikan oleh Bu Aci ya harus dilihat itu kalau di bawah 30 kan itu sudah rekomen untuk cuci darah pastinya ya EFGR-nya atau ELFG gitu ya. Itu kan bagusnya di atas 90 tentunya. Nah, beliau menyampaikan bahwa kan kesaksian daripada berbagai negara yang sudah
minum ini kan ada pasien-pasien cuci darahnya juga. Jadi membaik. Kenapa? Karena memang salah satunya fungsi-fungsi selnya tuh diperbaiki, sel ginjalnya, dan produk ini kan diserapnya melalui mulut, diserap ke sel langsung. Jadi tidak memberatkan kerja ke ginjalnya gitu. Jadi kenapa menurut beliau itu bisa membantu penyembuhan karena diserap melalui mukosa-mukosa mulut. Jadi memang ringan, tidak memberatkan kerja-kerja pencernaan lagi begitu. Karena hati juga bermasalah. Biasanya orang ginjal tuh punya masalah juga di hati. Jadi em, beda produk-produk Fitsol ini diserap melalui membran mukosa mulut dan cepat sekali masuk ke dalam peredaran darah, makanya tidak memberatkan kerja pencernaan termasuk kerja ginjal. Seperti itu. Tapi memang yang tadi disampaikan bahwa perlu kita batasi juga terutama airnya ya. Kan itu kan kalau orang-orang yang cuci darah kan terbatas tuh airnya. Ya kan, asupan airnya harus dibatasi dan sebagainya. Jadi ada baiknya juga bisa airnya harus yang ringan, jangan yang banyak mineralnya, seperti misalnya amidis dan sebagainya yang air destilasi atau RO untuk air minumnya. Seperti itu tambahannya sedikit dari formulator. Saya dapat langsung dari beliau yang menyampaikan karena banyak sekali di Taiwan maupun di negara-negara lain yang punya pasien ginjal yang cuci darah pun konsumsi seperti ini EFGR-nya bisa meningkat gitu karena dia perbaikannya langsung ke sel ginjal. Seperti itu tambahannya. Terima kasih. Oke, mungkin terakhir sebagai penutupnya bisa dijelasin eh, cara jadi member, Pak. Kayaknya banyak yang belum jadi member juga ikut gabung. Oh, Atau jadi program promo cara kalau yang ada. paling simpel beli satu set aja itu yang 2,6 juta sudah otomatis jadi member, ya kan? Karena harga Fitsol itu satuan saya gambarkan lagi ya, saya keluarkan lagi slide-nya. Ya, sekaligus apa namanya kok ada promo Oke. khusus nggak malam ini? Iya, jadi harga 2,6 juta itu sudah otomatis jadi member dan Bapak Ibu tinggal keluarkan apa lengkapi dengan ini Bapak Ibu lengkapi dengan KTP ya, email. Nah, ini dia paketnya. Jadi cukup nanti mendaftar dengan hanya KTP dan email, nomor handphone ya kan, nomor rekening boleh sampaikan juga untuk cashbacknya nanti. Dan paket premium ini sudah termasuk free member bagi yang belum member. Harganya 2,6. Ya, ini sudah. Kalau beli satuan 2.950.000 rupiah. Dapat langsung diskon 350.000 untuk satu set ini semuanya. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal kirim KTP-nya aja kepada pengundang Bapak Ibu masing-masing ya, dan dilengkapi data-datanya untuk langsung diproses. Demikian, Pak. Oke, ada promo khusus, Pak, untuk malam ini. Nah, kalau promo itu sih tadi sudah langsung diskon dari 2.950 jadi 2,6 juta, 350.000. Oke, Hmm. Itu nanti kalau diskon. Dan kalau udah free member member, baru ada promo free promo member. ya. Iya, kalau sudah udah jadi member, Bapak Ibu ya, ya baru ada promo-promo member, ada harga-harga member, ada diskon member. Banyak banget. Ada. Semua sebagai member akan banyak sekali, tapi pertama adalah membeli satu paket, satu set, maka otomatis menjadi member. Ya, Kalau yang sudah member diskon 10% ya. dari Kalau harga 2,6 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sudah member Apotek PHS maupun KK Indonesia 2,6 masih diskon 10%. Bagi yang belum 2,6 tapi Bapak Ibu akan free membership. Seperti itu. Oke, sebagai penutup mungkin Pak, saya pikir pertanyaannya udah yang utama udah kejawab semuanya. Sebentar, ini tadi soal halal sudah. Fitsol pengganti makanan tentu bukan ya, suplemen itu nggak menggantikan makanan. Jadi Bapak Ibu ya, kalau ada anaknya yang susah makan sayur, nggak mau sayur, ya dididik supaya makan sayur. Karena apalagi anak-anak ya, anak-anak itu pencernaannya masih bagus dan pencernaannya tidak boleh dimanjakan dengan suplemen. Jadi anak-anak di bawah 12 tahun, di bawah 17 tahun bahkan sebenarnya, makanlah sayur, buah cukup banyak. Nanti kalau ada kekurangan, ada masalah pencernaan, ada masalah sakit, baru suplemen atau nutrisi termasuk Fitsol. Tapi kalau anak-anak, kalau saya sebagai bukan sebagai penjual suplemen ya sebagai pengajar kesehatan, maka untuk anak-anak berikan mereka sayur dan buah namanya real food, makanan asli ya wortel ya sayur. Kalau nggak suka gimana? Nggak suka itu kebiasaan ya kalau perlu paksa sedikit ya. Jadi kalau dipaksa, dididik, dilatih ya mereka akan mau. Kasih contoh. Jadi Bapak Ibu pun juga makan sayur ya. Lalu sebagai tambahan,
makan suplemen. Jadi suplemen tidak menggantikan makanan, ya. Karena kalau diganti suplemen semuanya, ya lama-lama malah sistem pencernaannya rusak, ya. Saya katakan sistem pencernaan akan rusak karena dianggurkan, ya. Jadi yang terbaik adalah makanan itu real food, ya. Real food itu ya sayur, buah, makanan, ya itu namanya real food. Tapi bagi orang yang pencernaannya bermasalah, penyerapannya bermasalah, pencernaan usus halus bermasalah, sudah sakit lagi, ya butuh nutrisi dengan cepat. Nah, itulah saatnya suplemen diperlukan, apalagi yang memang sakit sudah eh, kanker, minum, kista, ya diabetes, ya saya juga diabetes. Tapi ya tetap saya tetap makan makanan yang real, gitu ya. Lalu namanya suplemen itu kan tambahan. Jadi kalau punya anak di bawah 17 tahun, apalagi mereka nggak sakit apa-apa, ya ajari mereka makan makanan asli, makan makanan real, ya real food namanya ya. Oke, jadi selebihnya nanti boleh ditanyakan kepada upline-nya masing-masing. Oke, silakan Pak Jos untuk penutupan atau Bu Aci kalau ada pesan penutup. Boleh Bu Aci dulu. Wes. Oh, pesan penutup sebenarnya hampir mirip sama Pak Jarod. Bahwa sebenarnya gini aja sih, kalau kita itu setiap hari pasti kita memerlukan apa namanya banyak zat gizi ya untuk kesehatan seluruh tubuh kita gitu. Jadi pastikan pola hidup kita itu sehat gitu. Kemudian jika kita memang membutuhkan suplemen, kita bisa mendapatkan suplemen dari Vitsol ini seperti itu, gitu, Pak Jarod dan semuanya. Oke, Oke, ya, eh, untuk dari saya Bapak Ibu, saya setiap pagi sama istri makan satu piring besar eh, sayur mentah, ya, itu sudah jadi rutinitas. Ditambah protein, saya makan telur dan sebagainya. Tapi tetap saya minum Fitsol. Kenapa Bapak Ibu? Karena kami tahu bahwa makanan itu nggak cukup untuk tubuh sebesar gini. Untuk 70 triliun sel kita itu tuh nggak cukup ya. Hanya dengan satu piring besar salad yang numpuk gitu dengan macam-macam berapa warna. Kemudian dengan protein yang kita makan hanya dari telur saja. Nyampainya pun 72 jam. Dan kita tahu persis bahwa ini yang kita butuhkan. Kita perlu suplementasi. Kalau kita mengandalkan makanan saja, Bapak Ibu, itu sangat kurang. Apalagi makanan-makanan yang sekarang kita biasanya makan, itu bukan untuk makanan sel, untuk makanan mulut kita, Bapak Ibu. Enak-enak semua, ya, yang bukan untuk makanan sel. Sedangkan kita kan mau mau sel kita muda, ya, mau sel kita muda, kita bisa hidup lebih lama untuk sehat. Jadi kita harus beri makanan untuk sel kita. Jadi kembali lagi, kita mau umur panjang, ya, kalau menurut Profesor 120 tahun. Oh, umur manusia tuh bisa, sel manusia tuh bisa sampai 120 tahun. Jadi Bapak Ibu, mari kita sekarang punya harapan baru, ya, bisa hidup sehat lebih lama dan tentunya harus jadi manfaat buat banyak orang. Kalau kita bisa hidup lebih lama, bisa bermanfaat buat banyak orang, angka indahnya, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat pertemuan kita malam ini dan jadi pencerahan buat kita semua untuk ajak keluarga kita, relasi kita untuk hidup lebih sehat, terutama selnya. Terima kasih, Pak Jarod. oke, bagi pertanyaan yang belum terjawab, silakan hubungi pengundangnya ya. Saya, Pak Jos atau yang lain ya kami bisa menjawabnya ya. Tadi yang saya sempat jawab tapi tertulis yaitu bagaimana apa produk ini ada izin edar di Eropa. Justru produk produk ini di Eropa sudah belasan tahun. Jadi produk ini bukan produk Indonesia ya, masuk ke Indonesia, tapi diproduksinya di Swiss, 100% bahan bakunya di Swiss, pabriknya di Swiss, dan diimpor dalam keadaan sudah jadi ya, itu dari Swiss. Jadi sudah Namanya Total beredar. Swiss. Ya, namanya juga total Swiss, semuanya Swiss. Jadi bukan diproduksi di Indonesia atau dikemas di Indonesia, enggak ya. Dan beredar di Eropa dulu, tentunya di Swiss dulu ya. Udah tadi Pak Cus sudah jelasin, kecuali Anda datangnya telat ya masuk masuk Zoom, nanti dengarkan rekamannya. Itu sudah beredar di 17 negara. Nah, baru ke Indonesia belakangan. Jadi justru Indonesia kita baru masuk ya, bersyukur akhirnya juga masuk ke Indonesia. Ya, sama juga kayak misalnya Milkrom gitu ya, udah 25 tahun tuh. Ya, Ya, udah di berapa negara, baru udah puluhan negara, baru belakangan masuk Indonesia. Nah, kalau lewat KK, itu pasti sudah ada BP POM. Ya, kalau enggak, KK tidak akan mengedarkannya. Jadi makanya ada dua yang tadi baru diumumkan, ya.
itu yang protein dan omega belum diedarkan karena sedang diurus POM-nya. Nah, tapi yang tiga ini sudah BPOM-nya ada ya, karena banyak perusahaan MLM yang lain itu belum ada BPOM-nya. Jadi kalau pesan ya di hand carry dari Singapura, hand carry dari Malaysia, mereka bolak-balik pakai koper gitu ya. Ya BPOM-nya nggak ada. Ya mudah-mudahan barangnya nggak ada masalah. Tapi kalau ada masalah, nggak ada yang bisa dimintain pertanggungjawaban. Ya, sedangkan di GG maka BPOM-nya sudah ada ya. Oke, itu tambahan dari saya ya. Semua produk PK ada PP POM-nya ya, karena PK perusahaan yang sudah 25 tahun di Indonesia bahkan bermimpikan segera bisa go public. Nah, maka kalau udah go public itu ya bahkan kalau udah dapat komisinya jumlah tertentu aja kayak saya diberikan faktur pajak gitu ya. Jadi pembukuannya transparan. Jadi tidak mungkin ada barang yang diselipkan atau tidak ada BP POM-nya lalu diedarkan. Jadi ada BP POM, kecuali tadi yang sertifikat halal, yang untuk tiga baru ini sudah ada sertifikat halal ketika beredar di Malaysia, beredar di negara lain, tapi Indonesia ya biasanya itu nanti nggak lama lagi akan menyusul. Tapi BP POM-nya sudah ya. Kalau misalnya yang beragama Muslim dan lihat ini loh di Malaysia udah ada sertifikat halalnya, negara lain ada, yang mestinya Islam sedunia itu satu ya, satu standar gitu. Walaupun memang kalau secara legalitas ya di Indonesia ada MUI misalnya ya. Itu nanti akan segera menyusul. Oke, selamat malam Bapak Ibu teman-teman. Kita udah jam mau setengah 10 ya, udah lewat 27 menit. Kita mohon maaf kalau mundur karena memang ya ini produk baru, penjelasannya panjang dan pertanyaannya banyak banget. Tapi masih bisa dilanjutkan di Zoom yang berikutnya. Kalau anggota PHS ya dengan saya setiap pagi jam 5.30 ada olah nafas bersama ya gratis, lalu bisa disambung tanya jawab. Setiap hari saya menjawab pertanyaan dari jam 5.30 pagi sampai jam 7 pagi ya, tapi jam 5.30 sampai 6.15 itu olah nafas bersama, 6.15 sampai jam 7 45 menit full tanya jawab. Silakan yang anggota PHS bisa Zoom pagi nggak sempat ikut olah nafas karena bangun kesiangan atau ada yang lain ya login aja 6.15 itu pas sesi tanya jawab, nanti tanya jawab sampai jam 7. Oke, selamat malam Bu Aci, selamat malam Pak Jos. Oke, Selamat thank you semuanya, Pak Jarot, thank you semua, Bu Aci, ya. thank you semua, Bu Aci, ini di kantor nih, ya, Oh, hati di eh. jalan, Bu Aci, ya, thank you Oke, semuanya. oke, makasih. Ya. Ya.